Langit malam sangat dalam. Para dewa dinasti yang pergi mencari sesuatu kembali ke kota tertinggi. Yang lainnya baik-baik saja, tetapi banyak yang terkejut saat melihat Mo Xuan. Banyak orang di dinasti Shen yang mengenalnya. Orang inilah yang mencuri Xiao Zixi sebelumnya. Itu adalah orang yang sama yang bertahan melawan nenek moyang undead yang telah bangkit. Jika yang pertama, itu murni masalah karena ratu. Yang terakhir ini sangat membantu Shen Chao. Apakah dia sudah bergabung dengan dinasti ilahi Dewa Air, bertanya dengan suara rendah. Jika kamu tidak berani bergabung, aku akan menghajarnya sampai mati. Dewa Air tidak mendengarkannya dan memandang leluhur Daluo yang lebih dapat diandalkan. Satukan yang kuat. Leluhur Daluo tersenyum dan menceritakan semuanya dengan detail. Beberapa di antaranya dia saksikan dengan matanya sendiri, dan beberapa di antaranya dia dengar dari desas-desus. Misalnya, Zhao Yun menyelamatkan Mo Xuan. Contoh lainnya adalah pertarungan sengit antara kaisar dan leluhur di dunia fana. Ketika para dewa yang kuat mendengar ini, mereka semua mengangkat alis dan mengerutkan kening. Dibandingkan dengan penyelamatan Mo Xuan oleh Zhao Yun, mereka bahkan lebih terkejut karena leluhur kaisar masih hidup. Benar saja, semua mantan dewa tertinggi adalah manusia dengan kemampuan luar biasa. Termasuk nenek moyang mayat hidup dan nenek moyang kaisar. Mulai sekarang, aku harus membuka satu mata saat aku tidur. Zukong menarik napas dalam-dalam, dan semua orang kuat juga tampak muram. Itu adalah nenek moyang kaisar. Jika Anda berusaha cukup keras untuk menimbulkan masalah, Anda tidak dapat mencegahnya. Untuk detailnya, silakan lihat penculikannya terhadap Zhao Yun. Mengabaikan situasinya saja sudah membuat pusing. Berbicara tentang Dao Agung dan surga, Dewa Air memandang para dewa besar dan berkata, kita dapat menemukan tanah yang cocok. Kampung halaman Zhao Yun Daxia. Bisakah negara itu memiliki dunia yang baik? Jalan manusia di ujung Laut Cina Timur. Hades tersenyum dan menjelaskan. Sama seperti Zhao Yun, mata semua orang berbinar setelah mendengar ini. Sambil berbicara, semua dewa memasuki aula leluhur kota tertinggi. Ketika mereka tiba, Zhao Yun dan Sudutian Lao Dao sudah ada di sini. Jarang sekali dewa-dewa besar berkumpul bersama. Zhao Yun tidak menyembunyikannya, dan membuka diagram formasi paling dasar dari situasi surgawi. Bahkan diagram formasi memiliki perubahan yang tak ada habisnya, dengan pola dewa yang tak terhitung jumlahnya, padat dan saling bersilangan. Belum lagi Hades dan yang lainnya, bahkan para dewa raksasa pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika mereka melihatnya. Dia tidak bisa membangun formasi. Dia pemain yang bagus. Seperti jalan langit dan bumi yang berbentuk papan catur ini, bisa mendominasi langit dan bumi, bahkan tidak menembus area terlarang. Kamu tidak tahu jika melihatnya, tapi kamu akan terkejut saat melihatnya. Ini sangat rumit, membuatku pusing. Kebisingan segera dimulai, dan lebih dari 90% orang merasa pusing. Ini hanyalah diagram formasi. Saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat melihat situasi sebenarnya. Apakah Anda yakin itu bisa diubah setelah mendecakkan lidah mereka? Semua dewa memandang Zhao Yun dan Mo Xuan. Mampu. Zhao Yun dan Mo Xuan berbicara serempak, dan keduanya menggunakan sihir untuk berevolusi. Mari kita bicara tentang Zhao Yun, dia bahkan menghormati penguasa kota, dia mengendalikan langit dan bumi. Dewa catur tidak ada, dan dewa bulan tidak ada di sini. Karena langit dan bumi akan diubah, tidak ada seorang pun yang bisa melewatkannya. Selain itu, pencapaian Sudutian Lao Dao dalam taktik pertempuran umumnya tidak tinggi. Biro surgawi Dao besar diciptakan oleh surga, tetapi tidak dapat menahan latihannya yang tiada akhir. Ya, tak ada habisnya. Seperti kata pepatah, jika Anda menggerakkan seluruh tubuh, meskipun Anda mengubah pola formasi kecil, itu akan menjadi perubahan tanpa akhir yang diukur dalam ratusan juta. Dalam hal ini, perlu dikembangkan terlebih dahulu. Kebaikan-kebaikan tersebut tidak akan dianggap lengkap sampai mereka selaras dengan alam semesta di ujung langit. Tidak ada yang mengganggu mereka, mereka semua menunggu dengan tenang. Ini adalah pekerjaan teknis yang bahkan para raksasa pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ini juga merupakan pekerjaan berat, bukan pekerjaan biasa yang menghabiskan energi. Setelah hanya setengah batang dupa, wajah Zhao Yun sudah sepucat kertas. Mo Xuan, yang berada dalam kondisi buruk, bahkan lebih lesu dan lemah. Tenang saja, kura-kura tua itu mengorbankan kekuatan jiwanya untuk memberi makan tubuh dewa palsu itu. Guru Tao Shenlong mengambil ramuan itu, menghancurkannya satu persatu, dan memberikannya kepada Zhao Yun. Aku tidak tahan lagi, ayo istirahat. Pluto tidak bisa bernapas dan duduk di sana. Dia, yang cukup familiar dengan formasi, juga diam-diam mengembangkannya. Akhir ceritanya sangat tidak harmonis.
Perubahan yang tak terhitung jumlahnya telah membuat kesadarannya berantakan. Jika dia terus menyimpulkannya, saya khawatir seluruh orang akan mengalami depresi. Seperti dia, banyak dewa besar yang duduk di sana, dan semuanya. Ada yang tampak pucat, mengerang, dan ada pula yang meragukan kehidupan. Mereka semua ingin tahu apakah Dewa Catur itu pernah membuat dirinya pingsan selama pertandingan besar itu. Bagaimana menurutmu, Wu Dao melirik Hades? Ada banyak jalan, tapi semuanya menuju ke tujuan yang sama. Terdengar kata-kata dari Dewa Dunia Bawah. Dewa Agung yang roboh ke tanah juga memiliki kesadaran seperti ini, karena ketika dia baru saja menyimpulkan, dia terus mendorong dan mendorong menjelang akhir tahun. Saya khawatir meskipun dia kembali ke akhir tahun, dia tidak akan bisa menghitung semua perubahan. Ini mungkin jalan Dewa Catur. Meskipun dia belum mengolah waktu, jalannya ditutupi oleh warna waktu. Dewa Air tidak berkata apa-apa dan diam-diam keluar dari aula. Sebagai kepala pelayan dinasti ilahi, dia tidak bisa diam, dia harus melakukan sesuatu. Sejak pindah, harus bersiap-siap sepenuhnya, semua orang harus dibawa pergi, dan harta serta barang-barang lainnya tidak boleh tertinggal, terutama benda yang tergantung di pohon leher bengkok, yang semuanya berupa uang. Apa pindah? Pindah kemana? Di dunia fana, dinasti besar Xiaolong. Hebat. Segera, kata-kata berisik terdengar di kota. Tidak ada yang meminta terlalu banyak, lakukan saja apa yang dikatakan Dewa Air. Engah. Larut malam, terdengar suara muntah darah dari aula leluhur kota tertinggi. Zhao Yun tidak bisa menahannya lebih lama lagi, begitu pula Tian Lao Dao Semu. Mata keduanya sangat redup dan berlumuran darah, seperti dua orang yang tidak menutup mata selama 10.000 tahun dan kelelahan. Bagaimana? Para dewa buru-buru melangkah maju. Pagi Mo Xuan bertanya dengan enggan. Dia juga percaya pada perbuatan jahat seseorang dan bahkan mati, dan dia begitu mewah sehingga bahkan setelah evolusinya, separuh hidupnya telah hilang. Yang memalukan adalah bahkan setelah setengah malam, perhitungannya belum selesai. Pembicaranya tidak disengaja, pendengarnya disengaja, dan para dewa kembali ketakutan. Itu saja, apakah ini masih pagi apa maksudmu? Kamu harus menghitungnya sampai selamanya. Dibandingkan dengan pendeta Tao palsu, Zhao Yun cukup diam. Dia duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai penguasa kota tertinggi, dia benar-benar tidak kompeten dalam apa yang dia lakukan perubahan. Ganti tempat. Mo Xuan menelan segenggam pil. Zhao Yun memiliki pemahaman diam-diam dan dengan santai mengeluarkan kotak hitam. Itu adalah kotak ajaib pemburu, yang diciptakan bersama oleh Dewa Bulan dan Kaisar Abadi di masa lalu. Di dalamnya, terdapat alam semesta tersendiri, yang disebut alam Ibel Hundian. Ini adalah hal yang menyenangkan untuk dipraktikkan, karena waktu mengalir dengan kecepatan berbeda di dalam dan di luar. Suatu kebetulan, semakin cepat waktu yang Tuhan habiskan, semakin cepat pula situasi dapat diubah, dan semakin cepat situasi diubah, semakin cepat pula tindakan dapat dilakukan. Suara mendesing. Keduanya mengambil diagram formasi dasar dan memasuki alam Ibel pemburu tanpa urutan tertentu. Kemudian, mereka melihat seseorang diusir. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah Kui Jiang. Melihatnya, baik Hades dan Wu Dao tidak terkejut. Mereka telah melihatnya selama pertempuran sengit dengan Kaisar leluhur. Di sisi lain, mata orang-orang kuat yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran bersinar terang. Abu lainnya, ayahnya adalah Dewa Surga yang mengejutkan masa lalu dan masa kini. Terima kasih. Mereka yang memiliki ide ini semuanya hadir. Jika senioritas Anda terlalu rendah, Anda harus mencari cara untuk menjadi super senior. Tidak ada waktu. Kui Jiang tidak menyendiri seperti biasanya, dan melangkah keluar. Cahaya bulan cukup indah malam ini, sangat cocok untuk melihat pemandangan indah di kota. Namun, begitu dia meninggalkan gerbang istana, dia melihat orang yang dikenalnya dari kejauhan. Yah, dia adalah bakat yang gila. Dia membawa pedang ajaibnya dan berjalan berkeliling dengan kecepatan tidak mengakui kerabatnya. Dia ingin berkencan ketika dia melihat seseorang yang tidak bahagia. Kui Jiang menjadi pintar dan berbalik dan mundur kembali ke aula leluhur. Kudengar pria itu sangat pendendam. Sayangnya, mereka punya dendam. Memikirkan kembali masa lalu, di dunia fana, dia begitu galak hingga dia hampir mengusir orang itu. Sekarang situasinya kurang bagus, lebih baik hindari dulu, agar tidak keok. Kenapa kamu kembali lagi? Keren sekali. Jika kamu tidak menceritakan rahasia, aku ingin menjadi ayah baptis Xiao Zixi. Jika kamu tidak ingin keluar, aku akan membangunkan kuburan untukmu di sini. Bukan ayah baptis, curi istrimu. Di dunia gelap Huntian Demon, selalu ada orang yang berbicara.
Zhao Yun dan Mo Xuan tentu saja tidak menghalangi obrolan mereka tentang kehidupan sehari-hari saat dunia sedang berkembang. Long Tu Yuxi adalah seorang pendengar, dan dia mendengarkan dengan penuh minat bahkan di tengah malam. Menarik sekali membicarakan dua bersaudara ini. Yang saingan cintanya bisa berkumpul dan berbicara begitu harmonis. Tapi kalau itu dia pasti sudah meniru pria itu sejak lama dan merebut istrimu. Apa-apaan ini? Memang menyenangkan untuk dihibur, tapi kita tetap harus turun ke bisnis. Zhao Yun dapat melakukan dua hal sekaligus, dan Mo Xuan dapat melakukan hal yang sama. Sejak memasuki alam ibel pemburu, mereka berdua tidak berhenti, menelan pil satu demi satu, mempraktikkan strategi surgawi dengan seluruh kekuatan mereka, dan tidak berani mengendur sama sekali. Cepat, cepat, cepat. Kota tertinggi di luar juga sangat ramai. Ada orang yang berpindah-pindah di setiap puncak gunung, rumah besar, dan loteng. Para tetua sering kali menyegel yang lebih muda dan memasukkannya ke dunia kecil di dalam tubuh mereka, dan mereka dapat menampung sebanyak yang mereka bisa. Ada juga harta karun, tiket daging, dan sumber daya pelatihan. Singkatnya, selama penguasa kota memberi perintah, mereka bisa bergerak kapan saja. Tembok kota juga dipenuhi sosok-sosok yang sebagian besar memegang senjata sakti bernama teleskop untuk melihat cakrawala. Malam ini, keadaan di luar negeri nampaknya sangat tidak nyaman, dan selalu ada beberapa hantu yang muncul dan menghilang. Tidak perlu bertanya, dia tahu dia berada di area terlarang. Apalagi akhir-akhir ini, saya sangat gelisah. Dinasti Shen mengepung dan menekan mereka lebih dari sekali, tetapi gagal menangkap siapapun. Sebaliknya, daerah terlarang dan warisan tertinggi alam dewa, serta banyak kekuatan yang bersekutu dengan mereka, semakin siap untuk bergerak, dan kemungkinan besar mereka akan mengirim pasukan ke alam bawah. Oleh karena itu, lebih baik bergerak lebih cepat daripada terlambat agar tidak dicegat di tengah jalan. Ledakan. Bang! Saat dia sedang menonton, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh datang dari arah istana leluhur. Melihat ke belakang, saya menyadari bahwa ada orang yang berkelahi. Salah satunya adalah orang gila, dan dia sangat pandai menggunakan parang. Yang lainnya, Putra Zentianlah yang bersembunyi hampir sepanjang malam, tetapi masih tidak dapat melarikan diri, seolah-olah dia telah dipukul begitu keras hingga dia bahkan tidak dapat mengangkat kepalanya. Lebih besar dari yang paling menjengkelkan adalah gerombolan saudara laki-lakinya membuat janji baik ketika mereka bersumpah, berbagi berkah dan berbagi kesulitan. Namun, ketika hal itu benar-benar dimulai, satu demi satu, mereka menjadi tuli atau buta dan pura-pura tidak menyadarinya. Dia hampir punah dan tidak ada yang datang membantu. Kamu perlu dibaptis. Kura-kura tua mengatakan ini dengan serius dan tulus, dan dia melirik ke arah dewa-dewa besar di kuil. Setiap orang yang hadir adalah salah satunya. Ketika mereka memasuki kota tertinggi, tidak ada seorang pun yang belum ditangani, dan tidak ada yang diperiksa setiap 2 hari. Alhasil, seiring berjalannya waktu, terbentuklah tradisi yang begitu bagus jika Anda tidak dipukuli beberapa kali, Anda akan malu untuk mengatakan bahwa Anda berasal dari dinasti dewa. Suara gemuruh itu menghilang tanpa diketahui kapan. Lalu, tiba waktunya untuk hening. Putra Zentian berlutut dan tertidur. Orang tua itu merasa lega. Kemarahan yang dia pendam selama berhari-hari akhirnya keluar. Namun, semua tetua tahu bahwa masalah ini belum selesai. Putra Zentian berada dalam kondisi yang buruk malam ini, dan wajar jika dia tidak bisa mengalahkan Kuang Yingji. Jika dia tenang, dia pasti akan berkencan lagi. Putra Zentian lemah terhadap surat Tianzun, siapa yang lebih kuat? Bang! Tiba-tiba, terdengar suara keras lagi dari aula leluhur, seperti guntur. Ketika para pahlawan melihat ke samping, mereka melihat aula utama runtuh, diguncang oleh kekuatan yang luar biasa. Saat puing-puing beterbangan, dua sosok yang malu terjatuh. Tuan Zhao dan Mo Xuan tidak diragukan lagi. Suatu hari di dunia luar, beberapa tahun di dunia ibel. Dan keduanya telah berevolusi selama beberapa tahun, dan akhirnya malam ini, nasib mereka telah ditentukan. Justru karena perhitungan itulah terjadi pergerakan sebesar itu. Kekuatan luar biasa yang mengguncang istana leluhur barusan berasal dari perubahan yang tiada akhir. Sudah selesai. Para dewa jatuh ke reruntuhan seperti sinar cahaya ilahi. Tidak ada yang menjawab, karena Zhao Yun dan Mo Xuan pingsan. Terutama Mo Xuan, yang awalnya dalam kondisi tubuh jiwanya, telah menghabiskan energinya berkali-kali, dan seluruh tubuh aslinya hampir runtuh. Zhao Yun tidak jauh lebih baik. Tidak ada jejak fluktuasi kekuatan suci di tubuhnya, dan dia setipis kayu bakar. Dia bukan bunga, tapi dia hampir layu. Selamatkan orang. Para dewa tidak berbicara omong kosong, mereka menghancurkan kekuatan ilahi, ramuan, esensi asli, dan kekuatan jiwa.
Meski begitu, mereka tidak bisa membangunkan mereka. Mereka semua terlalu kelelahan, energi mereka terkuras habis, dan akar serta kaki mereka terpengaruh. Bukan tidak mungkin fondasinya akan runtuh meski telah terjadi beberapa hari kemudian. Langkah pertama telah diambil. Guru Tao Shenlong menarik napas dalam-dalam. Melihat ekspresi lega Zhao Yun dan Mo Xuan, dia tahu bahwa mereka telah menyelesaikan masalah ini. Semuanya baik-baik saja. Setelah Anda menyelesaikan semua perhitungan, Anda dapat mengubah formasi catur. Langkah selanjutnya adalah pindah ke dunia fana. Ketika Zhao Yun tertidur, dia mengalami 3 hari 3 malam. Dalam 3 hari terakhir, ada banyak bayangan aneh di luar negeri, dan semakin banyak dewa dan ibel di area terlarang yang turun dari alam dewa. Bau perang yang akan segera terjadi perlahan-lahan menyebar. Waktu tidak menunggu siapapun. Perang kelima antara dewa dan ibel bisa dimulai kapan saja. Melemah lagi. Dewa Hades berdiri di puncak kota, memandang ketiadaan dengan tenang. Yang disebut melemah lagi berarti penindasan terhadap alam semesta di dunia abadi telah mencapai batas paling lama. Dalam 3 hingga 5 bulan, penindasan akan ditingkatkan menjadi kaisar semu. Ini bukan kabar baik bagi dinasti Shen. Kabut tebal kembali menyelimuti kota tertinggi. Kurangnya waktu. Saya khawatir area terlarang tidak akan memberikan ruang bagi mereka. Paman Tuan, meskipun Dewa Air sangat enggan mengganggu istirahat Zhao Yun, dia tetap membangunkannya dengan paksa. Sudah berapa lama aku tidur? Saat dia membuka matanya, Zhao Yun tiba-tiba duduk. 3 hari. Zhao Yun tidak banyak bicara dan terhuyung ke dalam kehampaan. Permainan sudah diperhitungkan, dan langkah selanjutnya adalah formasi catur. Ini juga merupakan pekerjaan teknis, dan hanya dia yang menguasai permainan yang dapat melakukannya. Tuan, saya harap Anda memiliki roh di surga. Zhao Yun berkata dalam hatinya dan menarik biro surgawi dengan jentikan tangannya. Melihat ini, para dewa dan ibel yang bersembunyi di luar negeri sedikit menyipitkan mata. Katakan padaku, mengapa para dewa menarik diri dari biro surgawi di tengah malam? Jika terjadi kesalahan, pasti ada monster. Kata Yang Maha Tinggi Sheng Su dengan santai. Itu pasti akan membawa kita masuk. The Demon Realm Supreme tersenyum dingin. Ucapan ini memenangkan hati banyak orang. Hanya karena, selama perang keempat antara dewa dan ibel, area terlarang mengalami 2 kerugian dan memakan banyak korban jiwa. Sekarang, dinasti Shen jelas-jelas mengulangi trik lamanya, dengan sengaja memamerkan kelemahannya untuk memikat mereka ke dalam jebakan. Cuma bercanda, siapapun yang keluar tanpa berpikir panjang akan mudah tertipu. Jangan khawatir, mereka tidak cemas sama sekali. Para dewa dan ibel berkumpul di area terlarang, dan mereka akan segera turun ke level berikutnya. Mereka akan memanfaatkan penindasan dan melemahnya Qian Kun untuk menghancurkan kota tertinggi dalam satu gerakan. Sepertinya semua orang takut ditipu. Wu Dao melirik ke luar negeri. Sebaiknya jangan datang, tapi beri Zhao Yun lebih banyak waktu untuk mengubah situasi. Zeng, di bawah tatapan semua orang, Zhao Yun berubah menjadi pedang Tao. Di bawah sorotan semua orang, dia memotong pola dewa di langit. Pada saat yang sama, pola ilahi lainnya diukir olehnya. Meski hanya sesaat, seluruh dunia kota tertinggi mengalami perubahan yang mengejutkan. Lautan luas mengering, dan di tempat yang kering, sebuah gunung muncul dari dalam tanah, seolah-olah disihir. Ini hanyalah salah satu perubahan dalam perubahan tiada akhir di surga, karena segala sesuatu berubah, termasuk matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, dan pepohonan, seolah-olah mereka telah jatuh ke dunia. Dalam gulungan gambar, pemandangan di depanku berubah satu demi satu. Yang tetap tidak berubah adalah takdir surga yang masih begitu menakjubkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perubahannya? Raja Ibel Huntian bertanya. Para dewa menggelengkan kepala lebih banyak dan melihat ke satu arah, Mo Xuan seharusnya mengetahuinya. Ketika berbicara tentang pendeta Tao palsu, dia juga telah bangun dan sedang duduk di puncak gunung, melihat ketiadaan dengan tangannya. Dia memiliki rasa pencapaian dan memperhitungkan takdir surga. Taisi, jika kamu masih di sini, kenapa kamu tidak tersenyum padaku? Mo Xuan bergumam, terlihat sedikit bingung. Ledakan. Ledakan. Malam ini, kota tertinggi dinasti ilahi sibuk dengan aktivitas. Setiap saat, terjadi perubahan yang mengejutkan. Laut berubah menjadi ladang murbei. Jurang yang dalam berubah menjadi pegunungan. Matahari dan bulan berputar. Titik. Terlalu banyak perubahan. Semua karena Zhao Yun, sebagai penguasa kota tertinggi, dia mengubah situasi dunia. Tidak ada yang mengganggunya, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Situasi surgawi terus berubah, dan itu mempengaruhi seluruh tubuh. Tidak ada yang bisa ceroboh dimanapun. Bahkan pola formasi kecil pun bisa salah diukir,
yang bisa menyebabkan besar bencana. Sungguh membuka mata. Dewa Abadi Kunlun seperti orang desa, melihat ke kiri dan ke kanan sambil menghela nafas. Hanya dalam waktu singkat, dunia ini telah berubah beberapa kali. Kadang berupa hutan, kadang lembah, kadang tanah es dan salju, dan kadang semuanya dibangkitkan. Sulit membayangkan permainan catur dimainkan di masa lalu. Bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta yang begitu indah? Berdasarkan pengetahuannya, hal itu jauh di luar dugaan. Bukan hanya dia, lebih dari 90% makhluk tertinggi di kota itu terpesona. Para junior dengan sedikit pengalaman merasa semakin pusing dan hati mereka bergetar. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Kuang Yingji memegang tangannya dengan penuh arti. Kamu bisa melakukannya. Zhan Tianxing menyesap anggur dan menyeretnya pergi. Keduanya mendarat di tembok kota satu demi satu. Ketika mereka tiba, semua dewa besar sudah ada di sana. Mereka semua mencari ke luar negeri. Di saat kritis ketika situasi berubah, tidak boleh ada masalah. Jika area terlarang benar-benar diserang, situasinya akan menjadi sangat sulit. Ini sangat hidup, itu hanya berpura-pura menjadi misterius. Para dewa dari dinasti ilahi sedang menonton, dan para dewa dan ibel di area terlarang yang tersembunyi di luar negeri juga menonton tahu apa yang dilakukan dinasti ilahi. Ada banyak kemegahan di kota ini, dan mereka juga menyaksikannya. Tidak ada kekurangan guntur dan kilat, dan pergerakannya sungguh luar biasa. Hanya melihatnya seperti ini, Demon Realm Supreme berbicara perlahan. Jika kamu tidak takut mati, kamu bisa masuk ke dalam dan berjalan-jalan, kata Purgatory Supreme. Jangan bergerak gegabah, tetap waspada, kata The Immortal Tomb Supreme samar-samar. Dia kokoh seperti guk-guk tua, duduk di awan dan menikmati pemandangan dengan santai. Hei, begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara gemuruh seperti guntur. Dan sesosok hantu muncul dari ketiadaan. Itu adalah Monkey berambut emas, memegang tongkat di tangannya. Dewa Kera, itu kakekmu dan aku. Dewa Kera tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dan dia datang dengan palu. Ruangnya tidak terlalu padat, dan separuh langit runtuh karenanya. Kamu Monkey Ibel kecil, kamu berani menyerangku. Dewa reruntuhan tertinggi memandangnya dengan jijik dan menamparnya dengan tangannya. Nah, separuh sisa langit juga hancur. Dewa Kera mendengus pelan dan terhuyung mundur karena terkejut. Sebelum dia bisa berdiri teguh, Demon Realm Supreme mengayunkan cahaya pedang. Kamu berani menjadi begitu sombong bahkan jika kamu adalah mata-mata. Dewa Kera bukannya tidak berdaya. Tidak, Dewa Hades telah keluar dengan artefak tertinggi. Dia menghancurkan cahaya pedang dengan satu pisau kekuatan, dia juga memotong-motong setengah dari tubuh dewa tertinggi alam ibel. Ayo pergi. Demon Realm Supreme tidak ingin bertarung, menyeret tubuhnya yang berlumuran darah, berbalik dan lari. Seperti dia, makhluk tertinggi lainnya di area penalti juga segera melarikan diri. Apa yang dikatakan Pluto benar. Mereka adalah mata-mata, di sini untuk mencari informasi, bukan untuk mencari seseorang untuk dilawan. Tentara di area terlarang belum datang, jadi berjuang keras berarti mencari kematian dinasti dewa, dan naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Kemana harus lari? Kuang Yingji dan Zhan Tianxing berada di kiri dan kanan, menghalangi dunia. Di belakangnya, ada Bunyantian dan Chang Sheng Immortal yang masing-masing memiliki kekuatan luar biasa. Jangan bergerak, biarkan aku datang. Hati-hati dan tangkap yang hidup-hidup. Cepat, cepat, lari ke sisimu. Ada banyak orang berbakat di dinasti Shen, dan ada lebih dari 3 atau 5 yang keluar untuk jalan-jalan. Ada serigala yang melolong di dunia timur, dan Wu Dao memegang pedang Shen Luo dan melolong. Dunia barat juga dipenuhi dengan raungan, dan Raja Ibel Agung serta yang lainnya terlihat, bergabung untuk mengepung dan menekan mereka. Di dunia selatan, ada banyak roh jahat yang melonjak. Di dunia utara, ada juga bayangan manusia. Ini bukan tentang perkelahian, ini tentang membingungkan masyarakat. Dengan sekelompok orang yang mengawasiku, tidak mengherankan jika perpindahan ini berjalan lancar. Dengan cara ini, perlu untuk membuat keributan bagi pihak lain dari waktu ke waktu. Belum lagi, setelah mereka membuat keributan, mata-mata yang dikirim dari semua area terlarang berlari lebih cepat dari kelinci. Siapa yang punya waktu untuk menatap kota tertinggi penting untuk melarikan diri, dan hanya menyelinap kembali setelah para dewa bersantai hari ini yang mereka semua lakukan. Jika musuh tidak bergerak, saya tidak akan bergerak. Jika musuh bergerak, maka lari saja. Zeng, perang di luar negeri sedang berlangsung, dan Zhao Yun di kota juga tidak menganggur. Pedang Dao miliknya sangat terang sehingga setiap kali dia mengayunkannya, pola dewa terpotong. Kemudian pola formasi baru akan menggantikannya, sehingga mengubah situasi dunia. Adapun kota tertinggi,
karena operasinya yang berulang kali dijungkirbalikkan. Berjalan. Saya tidak tahu kapan saya mendengar pesannya, memberitahukan para dewa untuk mundur. Setelah memberi perintah, seseorang melihat gerbang domain tingkat dewa terbuka di kota. Tidak ada yang tertunda, tidak ada yang berbicara omong kosong. Ribuan orang berdatangan, semuanya menyeret keluarganya. Untuk sementara waktu, kota agung yang besar menjadi sangat kosong. Hanya beberapa sosok berpasangan dan bertiga yang masih berdiri di tembok kota dan puncak utama, yang satu memandang ke langit dan yang lainnya memandang ke luar negeri. Oknum-oknum dari provinsi itu menyelinap masuk, bukan karena takut membuat onar, tapi karena mereka takut mengganggu Zhao Yun. Hampir, mata Zhao Yun memerah dan dia masih mengayunkan pedangnya lagi dan lagi. Para dewa tidak pelit dengan ramuan itu, dan menuangkannya ke atas tanpa batas untuk menambah konsumsinya. Setelah sekian lama, suara gemuruh di luar langit menghilang. Mata-mata di area terlarang semuanya melarikan diri kembali ke alam dewa. Kekuatan kuat dari dinasti ilahi tidak mengejarnya, tetapi masing-masing berdiri di satu sisi, memandang kota tertinggi di kejauhan. Baru setelah Zhao Yun mengirim kabar, mereka berbalik dan pergi ke dunia fana. Daxia, malam ini juga sepi, dan semua kota kuno sepi. Dengan kata lain, orang-orang di Daxia, tidak peduli pria, wanita, tua atau muda, dibawa ke dunia luar angkasa terlebih dahulu oleh para dewa besar dari dinasti dewa, untuk menghindari masalah yang tidak perlu ketika surga dibuka di sini. Larut malam, selain Zhao Yun, tidak ada orang lain di kota tertinggi. Orang-orang di kota semuanya telah mengungsi dan mundur ke dunia fana. Dinasti ilahi mundur, tetapi mata-mata di area terlarang kembali seperti hantu. Sama seperti sebelumnya, mereka bersembunyi di kehampaan berkabut, memandangi lautan dewa, dan masing-masing siap melarikan diri kapan saja. Saya selalu merasa ada yang tidak beres. The Immortal Tomb Supreme mengelus jenggotnya. Yah, itu sepi. Mata Sengsu Supreme juga tidak yakin. Pasti dinasti ilahi yang menipu kita untuk masuk. Kata penguasa tertinggi api penyucian dengan santai. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Bisakah kota ini hilang? The Demon Realm Supreme mencibir dan menambahkan perlindungan pada dirinya sendiri. Sambil tersenyum dan tersenyum, dia berhenti tersenyum. Kota itu benar-benar hilang. Detik ini, mereka menghilang begitu saja, dan pulau serta gunung di laut juga menghilang satu persatu pada saat ini. Para dewa dan ibel mengira mereka salah melihatnya dan memanifestasikan tubuh asli mereka satu demi satu. Namun jika dicermati, apa yang Anda lihat tidaklah salah. Seluruh lautan dewa menjadi tak berujung, selain amukan ombak, tidak ada kota, tidak ada pulau, tidak ada gunung, sungai, dan tumbuh-tumbuhan. Terharu, para dewa dan ibel mengerutkan kening. Ya, pasti begitu, kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada orang di sana? Mencarinya, mata-mata di setiap area terlarang sama cemasnya seperti kehilangan istri. Saat mencari, mereka tidak lupa merapal serangkaian mantra teleportasi tingkat dewa untuk melaporkan perpindahan dinasti dewa kepada atasan mereka. Bajingan kecil itu lari. Pindah tempat. Mendengar panggilan tersebut, pemilik setiap area terlarang melompat dan berdiri. Setelah itu, dia memimpin sekelompok besar makhluk tertinggi dan datang dari alam dewa untuk membunuh mereka. Sayangnya, mereka datang terlambat. Tidak ada kota tertinggi di laut. Dewa bulan tidak berani mengganggu langit dengan mudah, tapi Zhao Yun berani bergerak. Yang lucu adalah semua orang telah pindah, dan kita sangat terlambat. Sampah, langit sambil berteriak, dan melihat wajah para mata-mata di area terlarang sangat garang dan ganas. Dengan begitu banyak master hebat, dia tidak tahan kehilangan rantainya dalam pertarungan, tapi dia bahkan tidak tahan dengan kota dengan sekelompok pemabuk dan karung beras. Meskipun mata-mata di setiap area terlarang tampak marah dan marah, mereka tidak berani melakukan kesalahan. Hal ini memang kelalaian mereka. Betapapun mereka mengeluh, mereka tidak bisa lepas dari kesalahan. Hal utama adalah kedatangan dinasti ilahi tidak diharapkan sebelumnya. Jika kota tertinggi tidak menghilang begitu saja, kota itu akan tetap berada dalam kegelapan. Bagus sekali, Tuhan. Dewa Ibel Brahma tersenyum dingin, dengan tatapan garang di matanya. Pemilik area terlarang lainnya tidak hanya marah. Ketika marah, mereka lebih menyesal. Mereka seharusnya mengumpulkan pasukan lebih awal dan membunuh mereka lebih awal. Bahkan jika mereka tidak bisa menembus langit, mereka tidak akan membiarkan para dewa melarikan diri. Bagus, kota tertinggi telah hilang, di mana kita dapat menemukan seseorang. Mari kita lihat saya menyimpulkannya. Dewa tua Wuxiang mendengus dingin, sudah menjepit jarinya untuk menyimpulkannya. Seperti dia, banyak dewa besar juga melakukan ramalan. Namun, setelah semua perhitungan, semua orang merasa kesepian.
Kekuatan besar dinasti ilahi menghapus semua jejak. Jangan melihatnya, turunlah ke bumi. Pada saat kritis, pikiran Dewa Abadi masih sangat baik. Kemana dinasti ilahi bisa pindah? Itu pasti dunia fana, dan hanya di dunia fana, penindasan terhadap Qian Kun adalah yang terkuat, sehingga junior dari dinasti ilahi tidak akan ditindas dan dipukuli. Cari secara terpisah. Setelah memasuki dunia fana, pasukan di area terlarang dibagi menjadi satu tim demi satu tim. Setiap tim dipimpin oleh Dewa Agung, masing-masing mencari satu arah. Suara mendesing. Di sini, Zhao Yun telah turun ke dinasti naga Xia besar seperti cahaya ilahi. Mungkin dia terlalu kelelahan. Saat dia terjatuh, dia tidak bisa berdiri teguh. Itu adalah Dewa Hades dan Wu Dao yang memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat. Mereka naik ke langit dari kiri ke kanan, dan kekuatan ilahi yang agung serta kekuatan jiwa mengalir ke dalam tubuhnya tanpa henti. Meski begitu, ekspresi Zhao Yun masih sepucat kertas putih, dan seluruh tubuhnya tampak seperti orang yang sakit parah yang bisa pingsan kapan saja. Sebagai tanggapan, semua dewa tampak muram. Bergerak bukanlah tugas yang mudah, dan menghitung zodiak serta mengubah formasi catur bahkan lebih melelahkan. Sungguh ajaib. Dia masih, jika itu orang lain, dia akan mati karena kelelahan. Ayo istirahat dulu, kata Pluto sambil menghancurkan sebuah pil. Tidak masalah. Zhao Yun mengambil segenggam ramuan itu dan menelan semuanya dalam satu tegukan. Sekarang bukan waktunya istirahat, tinggal selangkah lagi kita harus berjuang mati-matian untuk bisa keluar dari jalur terlebih dahulu. Bang! Tapi aku melihatnya mengambil langkah untuk berdiri teguh, menyatukan jari-jarinya, dan membuat rahasia dengan satu tangan. Setelah segel dipasang, ada getaran di 9 langit. Ada kekuatan agung, dengan dia sebagai pusatnya, mengalir ke segala arah. Seluruh dunia dinasti naga Xia besar terguncang untuk sementara waktu dalam beberapa detik, guntur dan kilat terlihat. Terbang saling terkait, guntur adalah tanda dari biro surgawi, dan kilat adalah pola ilahi dari formasi catur, merobek satu demi satu, dan mengukir ke dalam ketiadaan satu demi satu. Pada saat yang sama, terjadi juga pergerakan besar di Laut Cina Timur, dengan sungai berbintang yang membentang di langit. Itulah cahaya alam semesta, memanfaatkan ujung langit, keduanya menyatu tanpa ada konflik. Cek cek cek, penguasa alam fana menjadi saksinya, dan di tengah malam, dia menyaksikan dengan desahan dan mata tertutup lidah. Mengatakan bahwa penguasa dinasti ilahi benar-benar luar biasa, dia benar-benar memiliki bak. Dan fakta sekali lagi membuktikan bahwa Dao Tianju Agung adalah formasi catur yang menaklukkan langit. Perubahannya tidak ada habisnya, sehingga ditakdirkan untuk cocok dengan alam semesta manapun, karena bisa diubah. Kalau tidak bisa, ubah saja sampai cocok. Ledakan. Saat dia melihat, langit dan bumi yang gelap kembali terkoyak oleh guntur dan kilat. Merek dan pola ilahi yang tak terhitung jumlahnya masih diukir dalam kehampaan satu demi satu. Daxia dibagi menjadi 4 wilayah utama, Laut Cina Timur, wilayah selatan, Pegunungan Huasan, dan wilayah utara. Di mana kita harus menempatkan kota tertinggi, pengacau memegang peta Daxia dan melihatnya berulang kali. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Cara para dewa memandangnya tidak normal. Apakah ada masalah? Pengacau itu melihat sekeliling. Berapa luas wilayah yang dimiliki Daxia? Hulua menyodoknya. Masih ada sesuatu dengan radius puluhan juta mil. Apa wilayah kota tertinggi? Setidaknya lebih besar dari Daxia. Jadi kamu tahu. Cara menghitung. Hulua menyipitkan mata dengan serius. Kota tertinggi lebih luas dari Daxia, bisakah Laut Cina Timur ditampung? Bisakah wilayah selatan ditampung atau Siyuan dan wilayah utara? Menjebak Daxia di kota tertinggi. Hah, bagaimana kamu mendapatkan idenya? Kedua bersaudara itu terus berbicara dengan kepala di atas kepala. Para dewa hanya mendengarkan, kebanyakan dari mereka melihat takdir surga. Nyatanya, apa yang disampaikan Hulua tidaklah benar. Ini bukan untuk mengepung dinasti besar Xia Long ke dalam kota tertinggi. Tetapi untuk mengintegrasikan Xia besar dan kota tertinggi ke dalam satu tempat. Nanti bisa disebut Daxia Long Chao, atau bisa disebut kota tertinggi. Jika Anda ingin mendorong diri Anda ke level yang lebih tinggi, tidak ada salahnya menelepon Dao Tianju. Ledakan. Terdengar suara gemuruh lagi. Di Laut Cina Timur terdapat gerbang kota yang menjulang ke langit. Lalu ada wilayah selatan, Siwe dan wilayah utara, semuanya dengan gerbang kota. Di belakang gerbang kota terdapat tembok kota setinggi 10.000 kaki, menghubungkan 4 gerbang kota satu sama lain dan mengelilingi seluruh dinasti besar Xia Long. Melihat ke bawah dari langit, ada sebuah negara di dalam kota. Ini belum berakhir, langit dan bumi sedang bergerak, dan perubahan tanpa akhir terungkap. Ada pemandangan penciptaan langit dan bumi,
dan penglihatan yang tak terhitung jumlahnya terjadi di langit dan bumi. Kami datang, kata kura-kura tua itu tiba-tiba sambil melihat ke langit. Setelah mendengar ini, para dewa secara kolektif mengangkat pandangan mereka ke arah para dewa. Begitu Anda melihat ke langit, Anda dapat melihat energi jahat bergulir di luar langit. Jauh di dalam energi jahat, ada bintang-bintang yang tersembunyi. Masing-masing adalah dewa. Mereka semua sepertinya berada di tahun Guk-Guk. Karena yang memiliki posisi dan gerakan tidak lambat, saya menemukannya begitu cepat. Tapi memang benar untuk memikirkannya. Bagaimanapun, Daxialong Dinasti adalah kampung halaman Zhao Yun. Banyak orang berbakat di dinasti dewa juga berasal dari negara ini. Dengan cara ini, masuk akal jika musuh datang dan melihat. Itu benar-benar ada di sini. Para dewa dan ibel di langit melihat ke bawah dan melihat sekilas biro surgawi dan kota tertinggi. Bola surgawi telah terbuka dan secara bertahap menyatu dengan wilayah dinasti naga Xia besar. Kering, raungan seperti guntur bergema di seluruh Changyu. Kuang Yingji telah membawa pedang ajaib dan memasuki Jiutian. Hancurkan, Demon Realm Supreme mendengus, dan dengan lambaian tangannya, cahaya ilahi jatuh dari langit. Hukuman dewa tua gila itu luar biasa, dia langsung memblokir tubuhnya dan menjatuhkannya dengan satu pukulan pedangnya. Mencari kematian. The Immortal Tomb Supreme dan Purgatory Supreme berteriak dengan keras, keduanya menggunakan teknik membunuh. Keluar, Zhan Tianxing dan tubuh ilahi abadi datang satu di kiri dan satu lagi di kanan. Para juniornya sangat berani, namun para senior tidak bisa menangkap momentum dan menyerang langit dalam jumlah besar. Yang terkuat adalah Dewa Raksasa, yang tubuh agungnya mendominasi langit dan bumi. Dia mengayunkan tongkatnya dan langit dipenuhi bunga darah cerah. Para dewa dan ibel di langit sangat menderita, dan mereka dikalahkan dalam satu pertemuan. Selalu ada beberapa yang tidak terlalu tahan terhadap pukulan, dan tubuh dewa mereka terkoyak oleh satu pukulan. Minta bantuan, teriak Demon Realm Supreme, menyeret tubuhnya yang berdarah sambil bertarung dan mundur. Dia tidak perlu berbicara omong kosong, para dewa dan ibel juga telah mengeluarkan mantra dan cahaya ilahi. Membunuh. Para dewa dinasti tidak peduli tentang ini atau itu. Mereka hanya menjemput orang itu dan memukulinya ketika dia datang. Tiba-tiba, cahaya pedang, bayangan telapak tangan dan bayangan kepalan tangan, serta formasi pembunuh senjata rahasia semuanya runtuh dan terbang ke seluruh langit. Para dewa dan ibel di area terlarang tidak terkalahkan, dan sejak awal perang, mereka dikalahkan sepenuhnya. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, tapi karena ada terlalu banyak orang kejam di dinasti dewa. Sayangnya, tentara daerah terlarang tidak ada di daerah ini. Jika Anda bolak-balik, Anda akan dipukuli oleh sekelompok orang. Hal yang paling menjijikkan adalah alam semesta besar alam fana begitu sombong dalam penindasannya. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan tempur puncak mereka. Bahkan sekelompok anak nakal di alam Taiksu berani melawan dewa-dewa besar ini dengan kekuatan besar mereka pedang. Engah, klik, pada hari pertama berdirinya biro surgawi di dunia fana, semuanya sangat meriah. Melihat ke atas, langit dipenuhi dengan cahaya api yang berlumuran darah. Cahaya dan hukum ilahi seperti guntur dan kilat, membelah ruang secara sembarangan, dan pertempuran itu seperti langit yang runtuh. Engah, seteguk darah ini berasal dari Tuan Zhao, dan dia sangat lemah sehingga dia memuntahkannya. Itu saja, dengan premis bahwa Hades dan Wu Dao terus-menerus mengisi kembali kekuatan suci mereka. Membuka langit, konsumsinya terlalu besar. Pada saat ini, Zhao Yun telah menghabiskan semua minyak dan lampunya sudah kering, dan matanya sangat redup. Untungnya, langit telah terbuka, dan kota tertinggi telah terintegrasi dengan Daxia. Meskipun tentara dari area terlarang datang untuk menyerang, mereka tidak akan dapat menerobosnya untuk sementara waktu. Tapi tidak apa-apa, Wu Dao sekali lagi menanamkan kekuatan suci. Tidak ada yang bisa mati. Darah mengucur dari sudut mulut Zhao Yun. Kamu benar-benar bisa membawanya. Hades hanya menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Ngomong-ngomong soal kawasan terlarang memang ada di sini. Melihat ke arah langit, roh jahat seperti lautan luas telah tenggelam ke dalam ketiadaan. Kali ini bukan pertarungan kecil, ini adalah pasukan sungguhan di area penalti. Kembali ke kota, Zhao Yun mengirim pesan kepada para dewa, suaranya serak. Pada saat itulah dia melepaskan segelnya dan roboh. Cepat, cepat, cepat. Dewa air membuka gerbang kota tertinggi, dan semua orang kuat dari dinasti ilahi berdatangan seperti air pasang. Para dewa yang bertempur di luar tidak mau melawan dan segera mundur. Tentu, Dewa Hades melambaikan tangannya dan mengorbankan pedang Shenluo. Wu Dao berteriak keras dan melemparkan pedang dewa menangis. Selain itu, kuali penguburan dewa, menara dewa ibel,
Cermin langit sunyi, dan busur Teiyu semuanya dimobilisasi oleh para dewa bersama-sama dan ditempatkan di kaki formasi untuk memperkuat pertahanan formasi catur. Ini sekokoh sup yang enak. Pendeta Tao Sudotian tua itu memegang botol anggur dan melirik ke arah Zhou Tian. Memanfaatkan situasi di ujung langit, langit selaras sempurna dengan alam semesta. Selain itu, dengan 6 artefak tertinggi yang menekan formasi, mustahil untuk menerobos dalam waktu singkat. Baguslah jika tidak bisa dipatahkan. Dinasti ilahi memiliki kesempatan untuk bernafas. Jika tidak berhasil, ayo lakukan. Di dunia fana, yang maha tinggi selalu ditekan. Bahkan dengan baja keras di bagian depan, Shen Chao juga mampu bertarung. Ledakan. Tentara di daerah terlarang datang dalam jumlah besar seperti lautan luas. Sebelum orang tersebut datang, roh jahat itu terlihat dan menelan pecahan alam semesta. Ketika mereka sampai di luar biro surgawi, seluruh dunia menjadi sangat gelap. Ada terlalu banyak dewa dan setan, seperti tirai gelap yang menutupi bintang dan cahaya bulan. Bagaimana mungkin, ketika dewa abadi jatuh, dia tidak dapat mempercayainya dan melihat situasi dengan tidak percaya. Seperti dia, sikap para penguasa daerah terlarang lainnya pada dasarnya sama. Langit dan bumi harus selaras dengan alam semesta. Bagaimana bisa ada alam semesta yang baik di negara fana yang acuh tak acuh ini? Setelah melihatnya, para dewa dan ibel tidak bisa tidak melihat ke arah Laut Cina Timur. Ini adalah ujung langit, dan situasi surga meminjam kekuatan ujung langit. Melihat petunjuknya, mereka semakin terkejut. Langit dan bumi selaras, memanfaatkan situasi di akhir dunia, bagaimana dinasti dewa melakukannya. Sialan, Dewa Ibel Brahma mengertakkan gigi, matanya sangat merah. Dia tidak tahu bagaimana dinasti ilahi melakukannya. Dia hanya tahu bahwa dinasti ilahi telah pindah ke dunia fana, dan tidak ada sudut yang hilang dalam struktur surgawi. Akan jauh lebih sulit untuk menghancurkannya daripada sebelumnya harus tahu bahwa penindasan dunia di dunia fana jauh lebih sulit daripada dunia peri. Sampah. Penguasa reruntuhan ilahi mengutuk dengan marah pada mata-mata di setiap area terlarang. Lihat, betapa memalukannya keadaan sekarang karena kelalaianmu. Memarahi demi memarahi, rasa penyesalan kembali memenuhi pikirannya. Sekali lagi, jika area terlarang diturunkan lebih awal, bagaimana dinasti dewa bisa memanfaatkannya? Lawan aku. Penguasa alam Ibel melolong dengan marah dan mengarahkan pedangnya ke arah dinasti Sia besar. Meskipun mereka ada di sini, satu tembakan harus dilepaskan sebelum dinasti abadi berakhir. Berdengung. Tiba-tiba, artefak tertinggi dari area terlarang naik ke langit, menghidupkan kembali Power of Destruction. Lalu, ada formasi serangan, satu demi satu, diisi dengan kekosongan. Raungan yang mengguncang bumi kemudian bergema, dan cahaya serta api yang tak berujung bermekaran di beberapa titik. Perlahan-lahan, Dewa Air meliriknya dan pergi dengan langkah arogan. Para dewa terlalu malas untuk memperhatikan dan mundur dari tembok kota seperti air pasang. Setelah pindah ke rumah baru, mereka harus melakukan banyak pekerjaan, seperti membangun rumah mewah. Membuat, kurang dari, berlebih besar dari berbicara menciptakan kreasi. Para dewa berkumpul dalam kelompok kecil dan bergegas ke segala arah, memasuki pegunungan tandus dan pegunungan liar. Tentu saja, setelah beberapa transformasi, itu tidak lagi menjadi gunung tandus, tetapi serangkaian gunung suci. Saat susunan pengumpul roh beroperasi, seluruh puncak gunung akan diselimuti awan dan kabut. Masih terlihat enak dipandang. Merefleksikan cahaya bintang, Ibel memasuki gunung keabadian. Di belakangnya ada Huan Meng, Dapeng, Xiao Qilin, Kumis, dan Wangsa. Sekelompok besar orang. Di pegunungan, ada sebuah kota bernama Kota Qianqiu. Sebelum mereka memasuki dunia abadi, mereka dibesarkan di sini. Ketika saya kembali setelah bertahun-tahun, kenangan yang tak terlupakan adalah masa lalu yang gemilang. Ada orang-orang di kota ini, semuanya keturunan Kota Qianqiu. Tentu saja, ada juga penatua dengan talenta buruk yang belum menjadi abadi, dan yang satu itu menangis. Mulailah. Jangan diam. Dapeng melebarkan sayapnya dan menyinari kota. Mozi mengambil pedangnya dan mengukir pola dewa di atasnya, membuka dunia yang luas. Leluhur, Sekte Gritsia juga sangat meriah malam ini. Hong Yuan ada di sini, Hong Kue ada di sini, dan Linglong, Chu Wushuang, Yun Yan, Mu Qinghan, Qi Yanushuai, Yang Xuanzong, Suge Xuantong, Chen Xuanlao, Su Yu, dan Si Kong Jianan tidak kembali ke tempat lama mereka, akan kembali ke kampung halaman. Ledakan. Segera, saya melihat cahaya Tianzong bersinar di malam hari, dan kemegahan memancar keluar. Jarang sekali yang mudik, lalu bagaimana para senior tidak menciptakan peluang bagi generasi mendatang. Transform Tianzong,
Hong Yuan, dan lainnya sangat termotivasi malam ini. Di sana, di ibu kota Kekaisaran Great Xia, pergerakannya tidak kalah dengan di sini. Di tengah malam, kota ini benar-benar menampilkan pertunjukan matahari, bulan dan bintang, dan kekuatan spiritual yang melonjak menyebar ke seluruh langit dan bumi seperti hujan dan kabut. Saya ingin membuat puisi tentang situasi ini. Pelindung pertama negara mengelus jenggotnya dengan ekspresi serius di wajahnya. 3 penyihir pelindung hebat lainnya juga sedang dalam suasana hati yang sama saat ini. Yang memalukan adalah bakat sastranya kurang bagus. Setelah semua pertimbangan, hanya ada satu kalimat untuk mengungkapkan emosi. Pulanglah. Ayah, anakku sudah kembali. Di mausolem Kekaisaran Daxia, Long Zhan, Huang Fei, Long Yang dan Long Fei semuanya ada di sana. Selain mereka, ada juga seorang pemuda dengan sosok yang mengesankan, Kaisar masa kini Daxia, bernama Long Yun, yang datang bersama 2 mantan kaisar untuk memberi penghormatan kepada leluhur mereka. Ibu, di mana ini? Bekas rumah ibu, di bawah sinar bulan. Luoxia memeluk Xiao Ziyun dan memasuki pegunungan. Ini adalah lembah Fengming, markas besar Rashomon di masa lalu. Mereka yang datang bukan hanya Luoxia, tapi juga Yama berwajah hantu dan yang lainnya. Waktu benar-benar seperti pisau daging. Dibandingkan dengan yang lain, tempat yang dikunjungi Raja Yinyu dan Raja-Raja Barbar sangat berangin, dan mereka semua pergi ke kuburan tempat mereka dikuburkan. Setelah berjalan-jalan sebentar, dia tinggal di sana. Untungnya bagi Raja Yin Yue, ketika generasi Raja Barbar datang, mereka bahkan membawa seseorang bersama mereka, yaitu lelaki tua berkafan itu, menurutku orang inilah yang pergi ke makamnya untuk melakukan arkeologi. Dia juga seorang rekan. Bu, saudaraku, aku kembali. Di depan kuburan tua di Gunung Tandus, Wanyu berdiri di sana sendirian, dengan air mata berlinang. Di dalam kuburan, ibu dan saudara laki-lakinya dimakamkan, dan itu sudah bertahun-tahun berlalu dalam sekejap mata. Saudaraku, aku kembali. Yang juga beribadah adalah Feng Wu. Kakak laki-lakinya adalah pria yang menyedihkan dan meninggal dengan cara yang rendah dan menyedihkan. Fu Xian, pulanglah. Di malam hari, Chang Qiong berjalan ke negeri Ibel sambil membawa peti mati di punggungnya. Di dalam peti mati tersebut terdapat kekasihnya, yang saat itu diubah menjadi boneka oleh klan zombie. Dia sangat yakin bahwa dia akan mampu membangkitkannya suatu hari nanti. Dibandingkan dengan kesepiannya, Raja Ibel dan Ratu Ibel berpasangan. Ini juga rumah mereka. Meski bobrok, namun ada kehangatan dalam kenangan. Di belakang mereka ada Taisang Fierce Tiger, Xing Hun, anak dari Jenderal Ibel pertama, dan hantu berkepala besar yang tidak pernah merasa cukup makan. Adik perempuan, kamu sedang dalam suasana hati yang santai. Bagaimanapun, kamu akan menjalani seluruh hidupmu di dunia ini, dan kamu memiliki hak untuk mengunjungi kembali tempat lamamu. Berdiri di bawah pohon, bunga persik, diam-diam dalam keadaan linglung, memimpikannya kupu-kupu, salah satunya dimakamkan di sini. Zhao Yunlah yang menguburkannya di Sungai Wangchuan, kampung halaman Mengdi. Saya mendengar dari Zhao Yun bahwa ada bayangan Qin Meng Yao di sini. Saya mendengar dari orang itu bahwa orang itu kehilangan keperawanannya di sini. Memanfaatkan cahaya bulan, Kuang Yingji dan Yue Xin berjalan ke lembah Yunyu. Sayangnya mereka tidak menemukannya, tetapi mereka merenovasinya di lembah. Mulai sekarang, pasangan muda itu akan tinggal di sini. Lihat, ini dia. Roh kabut kecil di malam hari sangat hidup. Dia memimpin sekelompok orang tua ke wilayah selatan lautan kabut, dan disinilah kebijaksanaan lahir. Ya, pemandangannya cukup bagus. Makhluk abadi yang gemuk dan tongkat sihir tua mencubit janggut mereka dan menggunakan kekuatan besar mereka untuk membuat sebuah pulau di wilayah laut ini untuk dijadikan rumah mewah juga. Wilayah selatan sangat luas, dan banyak tetangganya. Kampung halaman Daydream dan kampung halaman Yan Ruyu semuanya ada di sini. Lupakan kota kuno. Ketika Zhao Yuan dan Furong masuk, masing-masing menggendong seorang pria kecil. Xiao Zixi dan Xiao Ziyue lah yang menarik banyak penonton. Dewa kuno Wang Qing masih sangat peka. Jarang sekali Furong kembali ke kampung halamannya, jadi dia bisa tidur siang saja. Leluhur, keluarga Zhao telah menyapa mereka, termasuk tua dan muda, yang sebagian besar adalah wajah asing. Zhao Yuan tersenyum lembut, sementara Furong tampak bingung. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan masa lalu, seperti awan yang lewat, telah menjadi jejak yang terukir di jiwanya. Banyak hal berubah dan orang-orang berubah, tetapi masih ada beberapa kenalan. Ruliu Ruyue, masih di kota, melihat Zhao Yuan dan Furong, dan membungkuk hormat, dengan ekspresi rumit. Saat itu, jika tidak ada pernikahan sembunyi-sembunyi, orang ini pasti adalah ayah mertuanya dan ibu mertuanya.
Zhao Yun tidak terlihat. Dia adalah orang yang sangat sibuk. Seluruh grid Xia sangat hidup, tapi dialah satu-satunya, berjalan dalam kehampaan seperti hantu, memegang botol anggur di satu tangan dan pil di tangan lainnya, minum dan makan sepanjang jalan. Sebagai penguasa kota tertinggi dan pengontrol biro surgawi Dao besar, dia harus memeriksa kota dan memperbaiki celah apapun. Pukul aku. Raungan yang mengguncang bintang bergema di luar langit. Tentara di area terlarang menjadi gila dan menyerang kota tertinggi dengan putus asa. Wajah-wajah di bawah cahaya api lebih ganas daripada hantu. Cepat, cepat, cepat. Jangan malas. Pertarungan di luar kota sedang berlangsung, tetapi pertarungan di dalam kota sangat meriah. Melihat ke bawah dari langit, seluruh dinasti naga Xia besar penuh dengan manusia. Ada orang yang membangun kota. Ada yang dari prefektur Kaisan. Ada juga yang diukir dengan pola formasi. Pegunungan dan punggung bukit yang tandus, sudut dan celahnya, diubah oleh dinasti ilahi menjadi potongan-potongan tanah murni di bumi. Bahkan dalam waktu setengah hari, kota itu diselimuti awan dan kabut. Jauh di dalam awan, terdapat banyak gunung terjal puncak dan banyak istana gantung, semburan kemegahan, seperti kembang api, memenuhi langit dan bumi. Ini, orang-orang Daxia tampak bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi malam itu ada pemberitahuan yang dipasang di mana-mana. Itu adalah dekrit kekaisaran Kaisar Daxia, dan dia menjelaskan secara singkat apa yang terjadi malam ini. Tidak apa-apa jika tidak dijelaskan, semua orang yang melihatnya akan kaget. Sungguh Tuhan, begitu banyak dewa yang datang ke dinasti Naga Xia Agung. Kaisar Daxia memiliki dekrit kekaisaran, bagaimana mungkin penguasa dinasti ilahi tidak memiliki dekrit? Ini tidak lebih dari peringatan kepada orang-orang dari dinasti ilahi untuk tidak mengganggu masyarakat dan tidak membuat terlalu banyak keributan. Namun, ada seorang pria bertubuh besar yang begadang hampir sepanjang malam, membawa tongkat dan berjalan membabi buta antara dunia dan bumi dengan kecepatan yang tidak dia kenali oleh kerabatnya. Dia menghancurkan banyak gunung. Tidak diragukan lagi itu adalah raksasa. Di seluruh dinasti dewa, dia adalah yang paling senior dan paling sombong. Jadi, ketika Zhao Yun lewat, dia mengucapkan beberapa mantra padanya. Jangan bilang padaku, hal ini berhasil. Raksasa yang mengagumkan itu tidak lagi mengagumkan, dan ukurannya telah menyusut. Ini semua disebabkan oleh Dewa Bulan, yang meninggalkan bekas ketika dia menyerahkan Titan. Jujur saja tidak apa-apa, tapi siapapun yang berani menimbulkan masalah tahu betapa tidak nyamannya hal itu. Meskipun Dewa Bulan telah tiada, Tuan Zhao dengan sempurna mewarisi metode pengendalian kutukan. Jika Anda melantunkannya dari waktu ke waktu, dewa tertentu akan lebih jinak daripada seekor domba kecil. Kurang dari, berlebih besar dari memantulkan cahaya bintang, Zhao Yun jatuh ke lautan awan abadi yang jatuh seperti sinar cahaya ilahi. Dia belum pernah mengunjungi salah satu dari 3 tempat paling terlarang di Daxia selama bertahun-tahun. Di masa lalu, disinilah dia memperoleh beberapa asal-muasal tubuh abadi yang kekal. Perjalanan mencari suku cadang juga dimulai di sini. Ada seseorang di lautan awan. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah tubuh ilahi abadi dan dewa kuno Cuyao. Keduanya dapat menemukan tanah dan membangun rumah pegunungan di sini. Maukah kamu masuk untuk minum, sapa tubuh ilahi abadi? Suatu hari nanti, Zhao Yun berkata sambil dengan santai mengukir pola ilahi ke dalam kehampaan. Ada kekurangan dalam struktur langit, dan ada beberapa kekurangan kecil di alam semesta yang saling melengkapi. Masalahnya tidak besar dan tidak menghalangi pengoperasian normal Dao Tianju. Dan dia memperbaikinya, tidak melepaskan celah kecil apapun. Sampai jumpa lagi. Setelah mengukir pola dewa, Zhao Yun naik ke langit lagi. Sebelum pergi, dia menatap penuh arti ke arah dewa kuno Cuyao. Diri Luoxia yang sebenarnya, penampilannya sama persis dengan Luoxia Seng. Sangat disayangkan untuk mengatakan bahwa dia memiliki tubuh yang abadi. Dia telah mengalahkan semua dewa yang mempraktikkan jalan tanpa perasaan. Suara mendesing. Dia muncul lagi di laut tanpa nama. Jauh di dalam laut, ada sebuah pulau kecil. Dia juga punya teman gay yang baik di pulau itu. Nai Zhan Tianxing, dengan perikin di sampingnya. Pasangan muda ini cukup santai dan telah membangun rumah di sini. Saat ini, satu orang sedang bermain piano dan yang lainnya menari pedang. Apakah kamu hantu? Melihat Zhao Yun, Zhan Tianxing meliriknya. Itu urusanmu, jangan perhatikan aku. Zhao Yun melambaikan tangannya dan membuang 3 pola dewa. Ketika Zhan Tianxing menyarungkan pedangnya, dia menghilang seperti hantu. Dinasti ilahi penuh dengan bakat, dan Anda dapat melihat monster yang menentang surga kemanapun Anda pergi. Misalnya, Kui Jiang adalah salah satu yang menonjol. Dia pernah diledakkan oleh lelaki tua itu sebelumnya,
Tapi sekarang dia akhirnya terbangun. Dia membuka sebuah pulau kecil di Laut Mati di wilayah selatan. Laut Mati, Zhao Yun akrab dengan tempat ini. Di masa lalu, Chang Qiong, Jenderal Ibel ke-6 di bawah Raja Ibel, disegel di sini. Disinilah pula dia menerima kekayaan besar, dan energi sejatinya berubah menjadi kekuatan abadi. Kenapa kamu tidak punya waktu untuk datang kepadaku, Kuiji yang duduk di atas batu, layu. Keren sekali. Zhao Yun mendarat di puncak gunung dan menggambar sungai bintang. Galaksi menjadi tanda abadi, terukir di kabut. Lebih baik memilih hari yang berbeda daripada berjemur dan memberimu harta karun. Kuiji yang berbicara dengan santai. Setelah mendengar ini, Tuan Zhao, yang hendak berbalik dan pergi, berbalik dan kembali. Kuiji yang menjentikkan tangannya, dan sebuah gulungan kuno terlepas dari lengan bajunya. Pada gulungan itu, tertulis 4 karakter besar mata surga. Ini bukanlah murid istimewa, tapi kekuatan magis yang tiada taraf. Kemampuannya mirip dengan Sky milik Rashomon. Terima kasih. Zhao Yun tersenyum, berbalik dan menghilang. Malam itu, dia menyerahkan gulungan rahasia itu kepada Dewa Air. Ketika pengurus agung menemukannya, itu seperti menemukan harta karun. Ketika para dewa mendengar ini, mereka pun berkumpul. Kekuatan magis ini diciptakan oleh dewa yang mengendalikan langit. Setelah lelaki tua itu meninggal, pengendali mata surga menghilang dari dunia. Karakter kontrol mata surga memiliki makna yang luar biasa. Barang bagus. Kura-kura tua itu tertawa dan mempelajarinya dengan sekelompok guru hebat selama 3-5 hari. Pada hari ke-6, mata surga tercipta dan seluruh langit bersinar. Zhao Yun juga menyadarinya dan buru-buru menyempurnakannya menjadi struktur surgawi dao besar. Dengan pandangan seperti itu, jika ada yang menyelinap ke kota tertinggi, tidak akan ada jalan keluar. Bahkan jika pihak lain adalah kaisar leluhur dan telah menderita kerugian sekali, dia tidak bisa dibodohi 2 kali. Tentu saja, misteri mata penekan langit jauh dari itu. Ini juga, cukup. Setelah setengah bulan, Zhao Yun kembali ke kota kuno. Kampung halamannya telah mengubah segalanya. Namun, sejumlah besar talenta dari dinasti ilahi datang. Sama seperti penganut Tao yang munafik, pencuri tahu cara memilih tempat. Di toko senjata keluarga Zhao, pria itu bersembunyi di sana untuk mengasingkan diri. Dan pria Zukong itu benar-benar mendirikan kios di jalan. Menurut kata-kata orang tuanya, lebih banyak terpapar pada suasana duniawi akan membantu Anda memperoleh pencerahan. Ratu peri tertinggi juga ada di sana, dia pasti bertransformasi menjadi seorang gadis kecil. Di rumah masih hangat. Ketika Zhao Yun kembali ke rumah, dia mengunci diri di taman kecil tanpa mengganggu siapapun. Dia melepaskan laut ilahi, teratai Liu Ruxin, seputih batu giok. Setelah diberi makan selama berhari-hari, jiwanya yang tersisa telah sadar kembali. Posisinya sudah stabil. Kapan kita akan mendengarkan suara surga? Segel giok kepala naga melayang keluar lagi dan berputar di sekitar Zhao Yun. Tidak sabar untuk melihat Zhao Yun berubah menjadi keabadian. Sembuhkan dulu lukamu. Zhao Yun duduk di bawah pohon tua dan menelan segenggam pil lagi. Itu masih luka lama Tianju dan Gai Tianju yang sulit disembuhkan. Bahkan jika dia pulih dari cederanya, dia masih tidak bisa pergi untuk saat ini. Masih ada pasukan di area terlarang di luar kota. Ia harus kembali ke performa puncaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya agar bisa bertarung sengit di area penalti. Ya, segel giok berkepala naga menyusut kembali ke dunia abadi. Ia juga rindu rumah. Saya sangat merindukan Zhao Yun dan mengirimnya kembali ke kampung halamannya. Saya ingin pulang lebih awal, tolong bantu kami. Long Yuan menyodoknya, dan Shen Lei serta Hun Tianhuo juga maju. Kata-katanya benar. Area terlarang diblokir oleh langit dan pintu diblokir, dan pemiliknya tidak bisa keluar. Lupakan saja, segel giok berkepala naga tergantung di udara, menyerap semua cahaya. Ia juga melakukan retret, bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mencari kenangan dari masa lalu. Hanya dengan mengambil kembali ingatannya kita dapat membantu Shen Chao. Hanya dengan membantu Shen Chao barulah Zhao Yun bisa bebas. Orang ini tangannya bebas sehingga dia bisa dipulangkan. Kamu memukul milikmu dan aku akan melakukan milikku. Situasi perang kelima antara dewa dan ibel begitu harmonis. Setidaknya, sejak pertarungan dimulai di area penalti, belum ada pertarungan kelompok besar-besaran. Harmoni adalah harmoni, mood kedua belah pihak berbeda. Pengeboman tidak dapat membuka langit, dan para dewa serta ibel sangat marah ledakan tidak dapat membuka langit, tetapi ada banyak tawa di kota, dan semua orang bekerja keras untuk membuka rumah pegunungan telah diubah menjadi tanah suci di bumi. Pukul aku. Pemilik area terlarang berteriak keras, seperti guntur yang mengguncang langit, dan tidak pernah berhenti.
Yang juga tidak terputus adalah cahaya ilahi yang turun dari langit satu demi satu. Masing-masing adalah dewa yang agung, dan mereka semua dipindahkan dari kampung halamannya. Selama kampung halaman mereka tidak dihancurkan, dinasti Dewa Abadi tidak akan pergi. Ayo, ayo, ini penuh. Setelah istirahat dan pemulihan selama berhari-hari, tangan Shen Chou juga bebas. Tidak, Dewa Air memimpin sekelompok dewa besar untuk berjalan di tembok kota, meninggalkan sesuatu kemanapun mereka pergi. Apa itu? Balista. Ya, itulah senjata perang yang mematikan. Namun, setelah banyak transformasi, ia telah menjadi balista tingkat dewa. Jimat yang terukir pada busur kuat lebih kuat dari yang lain. Begitu meledak, langit akan runtuh. Yang paling penting adalah jumlahnya sangat besar. Satu demi satu, memenuhi seluruh tembok kota. Begitu saja, di atas gerbang kota, di atas awan, di dalam kehampaan. Formasi serangan dipasang satu demi satu hanya dengan satu perintah, terjadilah pemboman liar yang menghancurkan langit dan bumi. Ini belum berakhir, ada banyak pembatasan di kota ini. Tidak peduli gunung, lembah, atau dataran tinggi, ada formasi pembunuhan yang tersembunyi. Seperti kata pepatah, bersiaplah menghadapi hari hujan. Jika Anda benar-benar menunggu kota tersebut dihancurkan, dan jika Anda benar-benar menunggu hingga area terlarang diserbu, Anda dapat menggunakan ini untuk mempertahankannya. Jika Anda ingin menaikkan level kota tertinggi, Anda harus membayar harganya dengan darah. Lepaskan jebakan surgawi dan biarkan beberapa orang melatih keterampilan mereka. Kata-kata ini telah diulangi oleh para dewa berkali-kali. Terutama para dewa kera yang suka berperang dan dewa barbar, yang paling sering melompat-lompat. Benar sekali. Aneh rasanya jika tidak marah saat melihat seseorang memblokir pintu dan memukuli Tian. Ini sangat mendesak. Dewa Air meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan berkeliling memeriksa semuanya. Saat berpindah ke dunia fana, posisi Anda akan stabil, dan lebih baik melakukan lebih sedikit trik. Dinastinya penuh dengan bakat, dan area terlarang tidak terkecuali. Ledakan. Saat dia sedang berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara guntur ke arah kota Wanggu. Melihat ke samping, dia melihat pelangi ilahi emas menjulang ke langit. Itu adalah penglihatan kelahiran Zhao Yun, yang muncul kembali sesekali. Orang-orang dari dinasti dewa sudah lama terbiasa dengan hal itu, tetapi yang tidak biasa mereka lakukan adalah orang-orang Daxia. Setiap kali mereka melihat keberuntungan, generasi muda penuh dengan hal-hal baru, dan orang-orang tua bahkan membakar dupa dan berlutut. Sejak hari ini, seluruh Gritsia telah memicu kegilaan terhadap evolusi visi. Melihat ke bawah dari langit, ada banyak kembang api yang bermekaran di seluruh langit dan tanah. Seperti bunyi Tao dalam Divine Eddy, seringkali berlangsung berhari-hari tanpa henti. Ketika orang biasa mendengarnya, pikiran mereka mengembara, dan banyak yang mendapatkan pencerahan. Bahkan bunga dan tanaman, yang diberi makan oleh suara Tao, jauh lebih makmur dari sebelumnya. Memberkati segala sesuatu. Ini adalah jenis drama yang dipentaskan di kota agung yang besar. Taman keluarga Zhao. Zhao Yun seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi, dengan penampilan yang agung. Setelah beberapa hari pemulihan, lukanya tidak lagi serius. Itu hanya penipisan kelebihan energi sebelumnya, dan saya masih dalam kondisi lesu. Tidak masalah, vitalitasnya sangat kuat, hanya masalah istirahat beberapa hari. Luar biasa. Di pagi hari, ketika langit mulai cerah, saya mendengar teriakan dan jeritan. Setelah melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa itu adalah roh kabut kecil, seperti aliran cahaya, berlari ke taman kecil, mengitari Zhao Yun, melompat maju mundur. Kamu pasti sakit. Kenapa kamu melolong sebelum Zhao Yun bangun? Long Yuan dan tiga lainnya melompat keluar. Bang! Tanda seru. Xiao Wuling tidak setuju dan mendarat di bahu Zhao Yun. Dia menyodok wajah Zhao Yun dengan tangan kecilnya sebelum berbisik, ayahmu dan ibumu sedang berkencan di luar kota. Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Yun bangun tanpa bangun. Dia menghilang dalam sekejap. Dan muncul kembali di dinding kota kuno yang terlupakan. Ketika dia tiba, sudah ada lautan orang yang naik turun di gerbang kota. Ada orang-orang dari Daxia dan talenta dari dinasti Shen. Tangan mereka semua terlipat, tampak seperti orang tua. Seperti lilin di langit, dia berjongkok di puncak kota, matanya bersinar terang. Orang yang lebih baik dalam menemukan tempat daripada dia adalah Mo Xuan, duduk di atap gerbang kota, memegang batang rokok, menyilangkan kaki, dan lingkaran asap tebal, satu demi satu. Melihat keluar kota, itu adalah Zhao Yuan dan Furong. Oh tidak, lebih tepatnya, dia adalah dewa pelupa kuno. Zhao Yuan sangat energi hari ini, dia ingin mengalahkan dewa di dunia fana ini. Hanya dengan mengalahkannya Furong bisa bebas. Semuanya baik-baik saja.
Kenapa kamu masih menggunakan pedang dan senjata? Bagaimana kita bisa menebak keadaan pikiran para dewa? Tidak peduli seberapa dewa mereka, mereka tetaplah pasangan. Saya masih belum tahu di mana itu. Para tetua dikabarkan bahwa Zhao Yuan sangat mencintai istrinya dan juga sangat takut padanya. Nah, sekilas sepertinya tidak demikian. Apakah ini akan menjadi insiden kekerasan dalam rumah tangga di hadapan sesama warga desa? Keluarga Zhao juga ada di sana, dan semua orang merasa sangat malu. Sebagai pasangan, sejak zaman dahulu, sering terjadi pertengkaran di kepala ranjang dan di ujung ranjang. Adakah yang tidak bisa kita bicarakan di rumah, tapi kita harus bertengkar? Kering. Lakukan saja. Zhao Yuan telah menghunus pedangnya, dan Dewa Kuno Wang Qing telah melakukan penglihatan kelahirannya. Raungan itu kemudian bergema, dan dunia bergoyang. Jika kota terlupakan tidak dilindungi oleh penghalang, gerakan seperti itu, hanya dengan sedikit sisa kekuatan, dapat melenyapkan kota terlupakan. Paman ketiga, seorang junior dari keluarga Zhao menarik-narik sudut pakaian Zhao Yun. Itu masalah kecil. Zhao Yun tersenyum, tapi ekspresinya tidak terlalu alami. Sejujurnya, ini pertama kalinya dia melihat ayah dan ibunya berkelahi, dan itu sedikit memalukan. Kupu-kupu malam itu juga sama. Dia tidak ingin keluarganya bersatu kembali. Jika itu aku akan membiarkan dia pulang untuk membesarkan bayinya di episode pertama. Wuling kecil duduk di bahu Zhao Yun sambil memegang abuah spiritual dan mengunyahnya. Teman-teman, wajar jika memiliki 3 istri dan 4 selir. Hulai, biksu bunga, juga ada di sana. Su baru saja bangun dan menguap satu demi satu. Namun, apa yang dia katakan memenangkan hati semua orang, terutama para pria, yang semuanya setuju dengannya. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat fakta bahwa pemimpin dinasti ilahi sudah menjadi ayah dari 3 anak, dan dia juga memiliki banyak anak dari orang kepercayaan. Pada titik ini, saya hampir merasa tidak nyaman. Jika saya ingin berhubungan intim dengan istri saya harus bertanya kepada Dewa Kuno Wang Qing terlebih dahulu. Jika suasana hati Dewi sedang baik, tidak apa-apa bahkan tidak bisa menemukan siapapun, apalagi tidur atau naik kang. Semua susah. Jika ayahmu menikah dengan Dewa Kuno Wang Qing, apakah kamu tidak keberatan? Bukankah menyenangkan menikahi siapapun yang kamu inginkan? Terkadang sebagai wujud aslimu, terkadang sebagai inkarnasi. Sama bahkan jika Anda mematikan lampunya. Zhao langka ketika Yuan dan Wang Qing bertempur, jarang sekali Zhao Yun menjadi penonton. Orang-orang dari dinasti Shen yang hadir memanfaatkan kesempatan ini dan terus berbicara tanpa henti. Patah. Sangat mudah bagi pemimpin dinasti dewa untuk tidak marah, tetapi begitu dia marah, seseorang pasti akan menderita. Wuling kecil dipukuli dan diubah menjadi segumpal daging. Hulai juga dipukuli dan dilempar keluar dari langit. Yang terburuk adalah Zukong, yang tidak dapat menemukan adiknya untuk sementara waktu. Bagus. Pertarungan ini tidak biasa-biasa saja, dan tepuk tangan sangat diperlukan. Penduduk Daxia merasakan hal ini, dan wajar saja jika mereka berteriak. Adapun talenta dinasti ilahi, mereka hanya takut dunia tidak akan berada dalam kekacauan. Meskipun mereka tidak berada di kota tertinggi, hal itu tidak menghalangi mereka untuk menonton pertunjukan. Raja Ibel Huntian, Fat Immortal, Tongkat Dewa Tua, bajingan-bajingan. Pada saat kritis, pentingnya senjata kelahiran tercermin buku catatan kecil. Si Fulan berteriak beberapa kali. Siapa yang peduli? Mereka semua ingat Menershing. Tunggu sampai bosnya bebas. Tunggu sampai tuannya tidak bahagia suatu hari nanti, dan kunjungi satu persatu. Lupakan suara gemuruh di luar kota kuno, saya tidak tahu kapan akan dimusnahkan. Zhao Yuan menang, dengan tipis mengalahkan setengah gerakan. Atau mungkin, Dewa Kuno yang pelupalah yang mengeluarkan air. Sungguh seorang dewi. Dia menepati janjinya, dan dengan lambaian Yunxiu, dia memotong dirinya sendiri. Saat pisaunya jatuh, Furong keluar dari tubuhnya dan bukan lagi inkarnasinya, benar-benar bebas kembali. Orang-orang Dacu tertegun beberapa saat dan bertengkar untuk waktu yang lama. Ini adalah istri Zhao Yuan. Bakat dari dinasti ilahi menghela nafas. Berbicara tentang ibu Zhao Yun, perjalanannya di paruh pertama hidupnya cukup aneh. Dia meninggal pada saat itu, dan jiwanya kemudian dibawa kembali dari dunia bawah benar-benar mandiri. Terima kasih, senior. Terima kasih, saya. Zhao Yuan dan Furong, satu di kiri dan satu lagi di kanan, membungkukkan tangan mereka. Ada rasa syukur yang begitu besar, yang datang dari jiwa. Kita akan menjadi tua bersama, dan kita akan bersama selama 100 tahun. Dewa Kuno Wang Qing tersenyum lembut dan memberikan 2 liontin giok. Dia pergi,
menghilang antara langit dan bumi seperti angin. Juga menghilang bersamanya adalah Zhao Yun yang berdiri di tembok kota. Setelah dia pergi, sekelompok lelaki tua yang bengkok menunjukkan warna aslinya. Anda dapat melihat makhluk abadi yang gemuk dan tongkat ajaib tua, keduanya tersembunyi di telapak tangan Anda. Ketika melewati Zhao Yuan, salah satu dari mereka memasukkan beberapa makanan khas ke dalam mulutnya dan hanya mengatakan sesuatu, dia pasti sedang memegangnya kembali selama bertahun-tahun. Mumpung masih pagi, pulanglah dan buatlah bayi. Kami sudah memikirkan nama untuk kalian berdua. Sebut saja dia Zhao Laur. Zhao Yuan bukanlah Zhao Yun, setidaknya dia memiliki temperamen yang baik. Furong bukanlah seorang kaisar, dia masih sangat bijaksana di hari kerja. Karena itu, keduanya kebanyakan mengalami batuk kering dan malu. Masalah ini, jika pasangan muda Zhao Yun dan Dixian, seperti Fat Immortal dan tongkat Dewa Tua, yang akan dipukuli hingga patah tulang, itu akan menjadi masalah kecil. Suara mendesing. Zhao Yun muncul lagi dan menemukan dirinya berada di hutan bambu kecil. Dewa kelupaan kuno ada di sini. Bahkan jika dia seorang dewa, dia merasa sangat tidak nyaman setelah melukai dirinya sendiri. Lihatlah darah yang menetes dari sudut mulutnya, yang tidak bisa dihapus, dan pipinya sepucat kertas. Kenapa? Kamu ingin berlatih denganku juga, Dewa kuno Wang Qing berkata sambil tersenyum. Hanya karena wajah seniornya, juniornya terlalu malu untuk melakukan apapun. Zhao Yun tersenyum dan mengorbankan kekuatan asal dan jiwanya untuk membantu Dewa kuno Wang Qing menyembuhkan luka-lukanya. Suatu ketika ia sering menyapa dewa tersebut secara sembunyi-sembunyi, karena jika ingin bertemu ibunya ia harus membuat janji terlebih dahulu. Namun, bertahun-tahun kemudian, dia lebih bersyukur, berterima kasih kepada Dewa kuno Wang Qing karena telah menenangkan pikiran ayahnya. Itu adalah berkah yang lebih berharga daripada kemajuan kultivasi. Jika tidak, ayah saya tidak akan mampu mengalahkan Yang Maha Tinggi. Paman Junior. Saat keduanya sedang berbicara, mereka tiba-tiba mendengar kata-kata datang dari arah tembok kota tertinggi. Peneleponnya adalah Dewa Air. Dia berdiri di menara kota, memandang keluar kota dengan mata menyipit. Tentara di area terlarang tidak tahu apa yang sedang dilakukan angin, dan mereka mundur secara massal pada saat sebelumnya tanpa ada apapun peringatan. Mundur ketika menghadapi kesulitan. Dewa Abadi Kunlun memegang teleskop dan melihatnya lagi dan lagi. Para dewa besar tidak menjawab, tapi diam-diam melihat sekeliling dunia di luar kota. Berhenti ketika menghadapi kesulitan tidak ada apa-apa. Meskipun tentara di daerah terlarang mundur, mereka tidak pergi jauh. Sebaliknya, mereka bersembunyi di kehampaan, dan wajah mereka masih mengerikan dan menakutkan. Senang sekali bisa bersenang-senang. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monsternya. Ledakan. Bang! Tiba-tiba terdengar suara seperti itu dari luar, pelan dan berirama. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara orang yang berjalan. Mungkin tubuh orang tersebut terlalu berat, dan setiap langkah yang diambilnya membuat dunia bergetar. Semua dewa mengangkat mata mereka dan melihat ke cakrawala. Saat memasuki tempat kejadian, seseorang dapat melihat energi jahat yang mengepul menyapu langit dan bumi. Jauh di dalam aura jahat, ada sosok buram yang tersembunyi, dan kehormatan tidak dapat dilihat dengan jelas, hanya tubuh agung dan aura keagungan dewa yang diketahui. Bahkan dari jarak 1.000.000 mil, seseorang dapat mendeteksi makna agung dan bertabrakan kepala pada. Siapa itu? Dewa dunia bawah sedikit mengernyit, bahkan penglihatannya tidak bisa melihat dengan jelas. Jika Anda tidak bisa melihatnya, mengapa orang tidak datang saja? Ketika roh jahat itu menghilang, saya menyadari bahwa itu adalah seorang pemuda, mengenakan baju besi emas dan pakaian suci, menginjak sungai dewa di medan bintang. Matanya seperti bintang dan rambut hitamnya seperti air terjun. Dia tampak seperti dewa yang datang dari akhir zaman. Karena dia, dunia di luar kota tampak membeku, dan penglihatan kelahirannya berkembang tak terkendali menjadi dunia besar yang membentang melintasi 9 langit. Yang aneh adalah suaranya seperti kutukan abadi. Setelah mendengarkannya beberapa kali, Anda akan merasa semakin bingung dan bingung. Sangat kuat. Udao sedikit mengernyit, merasa terancam oleh serangan langsung terhadap jiwanya. Dari keluarga mana, Dewa Kera menggaruk rambut Monkey itu. Matanya dipenuhi api panas. Itu pertanda perang itu, dia tidak takut. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah berkelahi. Lihat, wajah ini terlihat familiar. Kura-kura tua itu membuat rencana dan mencari satu persatu. Dia memiliki aura yang menakutkan dan garis keturunan yang bertentangan dengan langit. Sayangnya, dia mencari di Sense dan tidak menemukan catatan tentang orang itu. Sang Tian, peri Wuyu yang pendiam berkata tiba-tiba. Apakah dia Sang Tian? Kata-katanya menimbulkan gelombang, dan semua dewa terkejut.
Kehilangan hati nurani. Yun Changzi menyentuh dagunya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya. Tak hanya dia, para junior yang minim ilmu pun juga berpikiran sama saat mendengar nama tersebut. Meski merasa geli, Yun Changzi bertanya dengan suara rendah. Siapakah Sang Tian? Di era yang sama dengan leluhur abadi, dia menyebut dirinya penguasa Mang Tian. Berkalpa tahun yang lalu, mereka berdua bertempur dalam banyak pertempuran, dan mereka seimbang. Dalam pertempuran terakhir, leluhur abadi terluka parah, dan dia memusnahkan dunia. Tanpa diduga, setelah perubahan hidup yang tak terhitung jumlahnya, dia benar-benar bertahan hingga era ini. Semakin banyak mereka berbicara, semakin mereka mengerutkan kening. Itu bukanlah dewa biasa. Pada level yang sama, dia bisa mengalahkan leluhur abadi hingga hampir cacat, yang menunjukkan betapa menakutkannya dia. Untungnya, dia hanya berada di alam dewa kaisar sekarang. Jika dia telah berkultivasi ke tingkat puncak kuasi sepi, dia pasti akan menjadi tingkat teratas di antara para dewa teratas. Di era yang sama dengan leluhur abadi, sudah berapa tahun dia bisa menyatakan dirinya sebagai seorang junior. Setelah banyak perhitungan, saya masih belum mengerti, sudah terlalu lama. Mungkinkah, datanglah ke dinasti dewa kita. Raja Ibel Huntian meletakkan tangannya di tangannya dan menatap ke arah Peri Wuyu. Area terlarang telah dibuka untuknya. Apakah menurutmu itu mungkin Daoxian menyesap anggur? Yah, dia pasti diundang oleh area terlarang untuk berurusan dengan dinasti Shen. Brengsek, lakukan itu dengan dia. Ledakan. Di luar kota, Sang Tian sudah menetap dan meruntuhkan separuh langit dalam satu langkah. Di belakangnya, sebuah dunia besar terbuka. Tidak ada matahari, bulan, bintang, dan tidak ada gunung, sungai, atau pepohonan. Yang ada hanyalah tumpukan mayat dan lautan darah. Hal yang paling menakutkan adalah matanya seperti jurang yang dalam, tidak terlihat ujungnya. Bahkan jika Anda cukup beruntung melihatnya, itu akan menjadi pemandangan kehancuran. Adik ipar, kamu baik-baik saja. Sang Tian tersenyum, suaranya seperti guntur. Kamu baik-baik saja. Peri Wuyu berkata dengan tenang, tidak terkejut dengan gelar ini. Sejak dulu, Sang Tian memanggilnya seperti itu, berdasarkan senioritasnya. Namun, orang yang memanggil Anda saudara ipar mungkin bukan satu keluarga. Kamu dan aku adalah teman lama, kenapa kamu begitu cuek? Sang Tian tersenyum pelan. Kami memiliki cara yang berbeda. Kami tidak ingin bersekongkol melawan satu sama lain, bisik Peri Wuyu. Dalam hal ini, aku akan memberimu hadiah besar. Sang Tian tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar guntur di langit dan awan gelap bergulung menutupi langit dan matahari. Lalu, terjadilah pemaksaan yang membuat dunia bergetar hingga menutupi alam semesta. Bencana surgawi. Ketika para dewa melihat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Benar-benar hadiah yang luar biasa. Orang ini ingin menggunakan hukuman surga untuk menghancurkan struktur jalan raya surgawi. Sang Tian membuka kesengsaraan ilahi. Seluruh dunia ditutupi oleh awan gelap, hanya menyisakan guntur dan kilat, mengoyak 9 langit, masing-masing dipenuhi dengan kemuliaan hari kiamat. Sang dewa menatap para dewa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana hal itu bisa menyebabkan bencana yang kejam jika tidak ada pembangkangan yang cukup? Benar sekali, level monsternya setara dengan leluhur abadi. Biasanya, malapetaka yang menimpa orang-orang seperti itu sangatlah dahsyat. Karena menghancurkan langit dan bumi, formasi catur yang diciptakan oleh Dewa Catur tidak dapat menahannya. Betapapun hebatnya takdir surga, ia harus menyerah pada kuasa hukuman ilahi. Hadiah ini cukup mengesankan. Sang Tian memandang Peri Wuyu sambil tersenyum. Peri Wuyu terdiam, hanya alisnya yang cantik sedikit berkerut, tapi dia tidak menyangka Sang Tian akan memulai bencana di sini. Dibandingkan dengan dia, semua dewa dan ibel di langit tersenyum sangat mengerikan. Terutama para penguasa daerah terlarang yang memiliki mata paling galak dan berdarah. Untuk mengundang Sang Tian keluar, mereka semua berusaha keras dan menyumbangkan hampir seluruh Dunjia Tianzi mereka untuk mengundangnya. Saat menyebut Dunjia Tianzi, mata penguasa zona terlarang menjadi lebih dalam. Dulu, nenek moyang kaisar juga ingin melarikan diri dari langit. Sekarang, Raja Surgawi yang telah meninggal lagi. Mereka cukup penasaran seperti apa rahasia yang terkandung dalam karakter emas kuno tersebut, sehingga begitu disukai oleh semua abunya. Tidak masalah, prosesnya tidak penting, yang penting hasilnya. Selama rencana surgawi bisa dipatahkan, selama dinasti dewa bisa dihancurkan, apalagi Dunjia Tianzi, putriku sendiri, hukum akan melakukannya. Ledakan. Saat dia berbicara, miliaran guru menderu dan menghancurkan keinginannya. Di tengah musibah, Sang Tian berdiri tegak bak tugu abadi,
tanpa ada tanda-tanda kehikmatan akibat azab ilahi. Kesengsaraan guntur kecil tidak cukup baginya untuk menghadapinya. Yang benar-benar menakutkan adalah hukuman ilahi khusus setelah kesengsaraan guntur. Jangan bergerak, biarkan aku datang. Di tembok kota, Kuang Yingji telah mengambil pedang ajaib. Kesengsaraan surgawi melihat level monster itu. Jika dia tidak memiliki latar belakang yang cukup, dia akan mati jika dia mencoba melakukannya. Kebetulan sekali, dia juga monster, betapapun buruknya dia tidak akan dihancurkan oleh petir. Hancurkan dia. Dewa air berteriak keras, dan bergabung dengan para dewa untuk mengaktifkan 6 artefak tertinggi untuk membunuh orang yang melintasi bencana sebelum petir bencana turun. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Sebelum Kuang Yingji bisa menyerang, atau sebelum artefak tertinggi bisa memberikan pukulan dahsyat, Sang Tian mengangkat kakinya, matanya penuh penghinaan. Mungkin, di matanya, hanya orang seperti leluhur abadi yang bisa dianggap lawan, dan antek lainnya haha. Suara mendesing. Dia mengambil satu langkah dan menghilang ke udara. Menghilang bersamaan dengan itu adalah hukuman dari surga. Saat guntur mulai lagi, dia telah memasuki wilayah Daxia. Saat para dewa melihat ini, ekspresi mereka berubah. Metode orang ini sangat kuat sehingga dia mengabaikan rintangan dari Dao Besar dan Biro Surgawi. Yang juga sama terkejutnya adalah penguasa zona terlarang. Dia benar-benar seorang pria kejam yang telah melumpuhkan leluhur abadi. Ini tidak bisa lebih baik lagi. Tidak ada yang sebanding dengan bisa melihat darah. Jika malapetaka masuk ke dalam dinasti ilahi, dapatkah takdir surga tetap tidak terputus? Sayang sekali, terdengar teriakan nyaring di kota itu, bagaikan guntur. Semuanya sudah berakhir. Sang Tian, yang baru saja memasuki kota tertinggi, keluar dari kota. Orang yang mengambil tindakan adalah penguasa dinasti dewa. Dengan satu pukulan kuat, dia meledakkan celah besar di pakaian suci lapis baja emas Sang Tian, dan energi jahat yang bergulir di sekelilingnya juga menghilangkan area yang luas. Tubuh yang kekal. Sang Tian tersenyum pelan, dan menstabilkan sosoknya, matanya sepanas api. Kesepakatannya dengan daerah terlarang juga mencakup anak ini. Jika dinasti dewa dihancurkan, dia tidak akan menginginkan semua rampasan, tetapi hanya warisan abadi. Dia tidak peduli dengan darah atau semacamnya. Senjata ajaib dan sebagainya semuanya. Bersifat eksternal, yang dia inginkan adalah Dunjia yang melelehkan tubuh. Dan hukum takdir tubuh yang kekal. Jalannya beraspal. Jalan tubuh kekal sangat cocok sebagai batu loncatan. Kamu sangat santai dan santai, datanglah ke dinasti ketuhananku untuk mengatasi kesengsaraan. Dengan kata-kata yang samar, Zhao Yun melangkah keluar dari kota tertinggi, rambut emas panjangnya berkibar tertiup angin, dan aura mendominasi, yang bertabrakan dengan dunia. Alam semesta sungguh besar, harimau berjongkok, naga tersembunyi. Dewa agung yang sezaman dengan nenek moyang masih hidup di dunia. Dia benar-benar tahu cara menemukan orang di area terlarang. Ada kaisar leluhur di depannya dan Sang Tian di belakangnya. Seseorang menyelinap masuk dan menyebabkan banyak korban jiwa pada dinasti ilahi ke kota tertinggi dan hampir menghancurkan jalannya. Pantas saja kucing itu terjebak di sana, menunggu untuk memotong janggutnya. Pisau yang dibawa Kuang tua diletakkan di bahunya, dari segi bidikan, pastilah anak kecil bernama Zhao, dan dia meninju. Itu diberikan kepada orang lain. Aku ingin tahu apakah orang itu dapat menahan malapetaka dan membunuh Sang Tian. Tubuh Dewa Abadi menyentuh dagunya dan berpikir apakah dia harus keluar dan menusuknya. Bukan lelucon untuk bisa melumpuhkan leluhur yang kekal. Zhang Tianxing berdiri dengan pedang di tangan. Dia juga ingin berlatih dengan Zhang Tian, dan pihak lain masih bisa menamparnya sampai mati. Ledakan. Di bawah perhatian para dewa, Zhao Yun memasuki lingkup bencana alam. Segera, dia melihat kehampaan berkabut dan guntur berjatuhan. Engah. Harus dikatakan bahwa kekuatan guntur kesengsaraan surgawi memang besar. Meskipun fisik Zhao Yun kuat, kulit dan dagingnya terkoyak-koyak. Kamu mirip dia saat itu. Sang Tian tersenyum nakal. Apakah itu cukup untuk menghancurkanmu? Zhao Yun datang dari langit dan melawan hukuman ilahi dengan tubuhnya sendiri. Cahaya sebutir beras berani bersaing dengan matahari dan bulan, canda Sang Tian Xiao. Sebelumnya, dia tertangkap basah dan dimanfaatkan oleh Zhao Yun. Sekarang, saatnya untuk menjadi lebih serius. Dia benar-benar tidak menyukai tubuh kecil, yang kekal. Melihat tubuh agungnya gemetar, dia menamparnya dengan telapak tangan. Telapak tangan ini biasa saja dan biasa-biasa saja, namun diukir dengan hukum yang tak ada habisnya dan juga menyembunyikan perubahan yang tak ada habisnya. Hasilnya, kekuatan telapak tangan itu agung dan agung, dengan kekuatan menghancurkan dunia. Ledakan. Zhao Yun mundur,
memegang samsara di tangannya, dan meninju 9 langit. Kekuatan tinjunya begitu kuat bahkan sambaran petir pun bertabrakan dan pecahannya hancur. Engah, klik, tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan darah tiba-tiba muncul, dan sisa kekuatan menyebar ke seluruh langit. Tulang tinju Zhao Yun meledak, dan dia mundur 3 atau 5 langkah, darah muncrat dengan liar, dan seluruh lengannya meledak menjadi lumpur berdarah. Tulang darahnya terpotong oleh petir dan berubah menjadi abu terbang. Sebaliknya Sang Tian tetap berdiri, bahkan tulang metakarpalnya masih utuh. Bagus sekali. Ketika para dewa dan ibel di langit melihat ini, mereka tiba-tiba menjadi energi. Jelas sekali bahwa Zhao Yun bukanlah tandingan Sang Tian. Jelas, kesenjangan antara keduanya masih sangat besar. Dengan cara ini, Zhao Yun akan dibantai. Saat dia dikuburkan, keadaan di surga akan rusak. Sangat kuat. Kui Jiang mengangkat alisnya sedikit, dan melihat ke wajah para dewa, yang juga tidak terlihat bagus. Zhao Yun yang belum pernah dikalahkan di level yang sama justru ditampar dan dimuntahkan darah saat menghadapi Sang Tian yang berada di level yang sama. Jika kita menilai hasil berdasarkan pukulan ini, maka Zhao Yun pasti sudah dikalahkan sepenuhnya. Saya menghitung dengan jari saya, orang itu menahan gerakan besarnya. Mata Kuang Yingji berkilat dan dia berbicara dalam-dalam. Jika Anda tidak mengatakan mereka adalah teman baik, maka itu akurat. Ya, Zhao Yun memang sengaja menunjukkan kelemahan dan tidak membiarkan pihak lain merasakan manisnya. Bagaimana menipu para dewa dan ibel di seluruh langit, dia tidak melakukannya, atau dia melakukannya secara besar-besaran ingin membunuh Sang Tian, tetapi juga mendirikan area terlarang yang besar. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu, kata Sang Tian dingin dan tenang, matanya dipenuhi cahaya mencemooh. Tidak semua tubuh yang kekal dapat dibandingkan dengan leluhur yang kekal. Perang. Zhao Yun berteriak keras dan menyerang secara langsung. Dia melakukan visi kelahirannya dan membuka negeri dongeng abadi. Kamu tidak layak menjadi lawanku, kata Sang Tian dengan tenang. Perkataannya seperti perintah dari surga, yang membuat orang tidak bisa membangkang. Dia memang berada di atas angin. Hanya dengan seberkas cahaya, dia membelah negeri dongeng abadi Zhao Yun. Kekuatan pedangnya yang tak tertandingi ditelusuri kembali ke sumbernya, dan dalam sekejap, masa hidup Zhao Yun diperpendek selama ribuan tahun. Tangan Daluo Tian. Zhao Yun melangkah ke 9 langit melawan guntur dan kilat, membalikkan tangannya dan menutupinya dengan telapak tangan. Pada saat yang sama, ia juga menampilkan lonceng, peti mati, dan tahta abadi. Serangan yang sangat lemah, bisakah kamu menyakitiku? Sang Tian datang dari langit, dan sebuah hukum terbentuk menjadi galaksi, menghancurkan tangan besar itu. Ketika bel kematian berbunyi, peti mati dan tahta abadi yang beberapa saat kemudian diinjak-injak menjadi abu olehnya satu persatu. Penekanan. Mata Zhao Yun bersinar seperti obor dan dia mengorbankan dirinya untuk Hong Menghai. Setelah itu, terdengar suara dentang pedang yang keras. Itulah 9 pedang kembali ke surga, yang langsung membentuk formasi pedang. Begini caramu bersikap. Sang Tian mencibir, dan dengan pukulan keras monumen, dia menyapu 9 pedang itu. Laut Hong Meng agak mematikan, tetapi di matanya, itu tidak lebih dari hiasan. Laut itu ditelan oleh aura jahatnya dan memiliki sisa kekuatan, menyapu 9 langit. Zhao Yun tertabrak dan terjatuh. Kesengsaraan surgawi tidak mempedulikan ini atau itu, dan menyerangnya tanpa gagal. 3 sambaran petir sebelum dan sesudahnya menghantamnya, menyebabkan darah dan tulangnya beterbangan kemana-mana. Zeng, sebelum sempat berdiri teguh, Sang Tian sudah membunuhnya, menghancurkan segalanya dengan satu jari. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul, dan lubang berdarah muncul di antara alis Zhao Yun. Ada hukum yang menyerang tubuhnya, seperti pedang, menebas fondasinya secara sembarangan. Saya melarikan diri. Zhao Yun mengertakkan gigi, dan dalam sekejap, melarikan diri ke dunia lain. Namun tidak berhasil, Sang Tian mengikutinya seperti bayangan, mengangkat pedangnya dan melepaskan lengannya. Ini, para dewa tidak tahan lagi. Ini hanya beberapa gerakan, dan semuanya berdarah. Itu semua adalah darah Zhao Yun. Sepertinya mereka tidak bertarung sengit, tapi mereka ditekan dan dipukuli. Bolehkah jika tidak, ini aku. Kuang Yingji mengambil pisaunya lagi dan melompat-lompat di tembok kota. Dia bahkan tidak bisa bertarung, jadi kamu akan mati. Kui Jiang melirik ke samping. Apakah kulitmu gatal lagi? Mata Kuang Yingji terbakar api. Jika kamu punya waktu, kamu dan aku akan bertarung lagi. Putra Zentian hari ini bukanlah pria tangguh biasa. Terakhir kali, kondisinya memprihatinkan dan dipukuli hingga tewas. Kini, setelah beristirahat berhari-hari, ia telah kembali ke puncaknya, namun ia masih takut pada burung. Engah.
Saat keduanya bertarung satu sama lain, darah kembali terlihat dalam musibah tersebut. Memenuhi harapan, Zhao masih menjadi orang yang mengalami pendarahan. Dan kali ini, dia terluka lebih parah. Separuh kepalanya terpotong menjadi lumpur berdarah, dan ada aliran darah yang dalam di dadanya yang tidak dapat disembuhkan. Di sisi lain, meski Sang Tian terlihat sedikit malu, hal itu sebagian besar disebabkan oleh bencana alam. Bagus sekali. Mata para dewa dan ibel memenuhi langit dengan cahaya yang lebih ganas. Bertarung. Tekan mereka secepatnya agar mereka bisa mengalahkan dinasti dewa. Saya tidak percaya. 3 kata yang diteriakkan dari mulut Zhao Yun sangat mirip bajingan. Sikapnya berubah, dan matanya merah. Auranya pun berubah, menjadi gelisah dan kacau. Tentu saja ini semua disengaja. Tangkap ikan besar. Itu membutuhkan keterampilan akting. Veterannya banyak sekali, dan mereka tetap harus bertindak realistis. Oleh karena itu, melihat sedikit darah adalah hal yang wajar. Belum lagi, semua dewa dan ibel di langit sangat percaya dengan perbuatan jahatnya, bahkan berkata saya tidak percaya. Keadaan pikiran rusak, bisakah kekalahan jauh tertinggal? Bukan hanya dewa dan setan yang percaya kejahatan, tapi Sang Tian juga. Semakin dia bertarung, matanya menjadi semakin mencemooh. Dia benar-benar melihat garis keturunan yang kekal, bagaimanapun juga, itu adalah warisan dari orang itu. Oh tidak, bukan karena lawannya tidak layak, tapi dia terlalu kuat. Justru karena dia begitu kuat sehingga lawannya terlihat sangat lemah. Dengan kesimpulan ini, kekuatannya yang mempesona langsung lengkap, dan dia memiliki postur tubuh yang tak terkalahkan di dunia, dan dia hampir berteriak siapa lagi. Bos, ini hampir berakhir. Long Yuanjian tidak tahan lagi, dan Shen Lei serta Hun Tianhuo juga sangat marah. Bosnya kecanduan akting. Jika pertunjukan terus berlanjut, itu akan menjadi jalan menuju neraka. Ini mendesak, jawab Zhao Yun, berbalik dan menerima tamparan. Telapak tangan ini hampir membuatnya hancur berkeping-keping. Seperti karung pasir yang berlumuran darah, ia terbang melintasi langit, meruntuhkan ruang yang tidak diketahui jumlahnya di sepanjang jalan. Tidak masalah, tidak ada yang akan mati. Jika dia tidak mati, beberapa orang akan menderita. Melihat ke arah mana dia terbang, ada dewa dan ibel berkumpul. Tidak masalah jika dewa dan ibel berkumpul. Masalahnya adalah Sang Tian datang ke sini meskipun ada bencana. Oke, miliaran guntur merobek, dan itu merupakan pukulan telak. Siapakah Mang Tian itu penguasa Mang Tian yang tiada taraf, yang telah melumpuhkan leluhur yang kekal? Level monsternya tidak tertandingi. Zhao Yun akan mengeluarkan darah bahkan jika dia terkena. Belum lagi. Para dewa dan ibel dengan latar belakang yang buruk, satu pertemuan akan menghancurkan area yang luas. Menonton drama bisa membuat Anda kehilangan nyawa. Para dewa dan ibel terkubur, dan Anda menjadi sangat melankolis. Mundur. Pemilik area terlarang berteriak dengan keras, tidak ingin keluarganya mati dalam bencana tersebut. Mereka tidak perlu membicarakannya, para dewa dan ibel di seluruh langit juga melarikan diri berbondong-bondong. Lari, siapa yang tidak bisa kaki Tuan Zhao juga sangat mati rasa. Selamatkan aku. Jika dia melarikan diri dan tidak menghalangi aktingnya tidak akan ada habisnya. Terlepas dari dalam atau tidak, arah pelariannya masih sangat khusus. Tidak masalah jika dia datang, tidak masalah jika Sang Tian mengejarnya. Yang terpenting adalah musibah, yang mengikuti orang yang mengatasi musibah itu, berlari bola-balik. Menurut Zhao Yun, dia tidak merasa kasihan pada orang yang bukan dari dinastinya. Menurut Sang Tian, dia bukan dari keluarga saya, dan saya tidak kasihan padanya. Tidak ada salahnya keduanya, selalu ada yang terluka. Siapa yang berlari pelan akan tersambar petir langit. Sialan, wajah para master dari setiap area terlarang langsung menjadi gelap. Hanya dalam waktu singkat, ratusan makhluk tertinggi dihancurkan. Zhao Yun dikalahkan, dan dia takut dia tidak akan memilih rute dengan panik. Teman Sang Tian jelas-jelas mencoba membuat masalah. Itulah maksudmu. Para dewa tampaknya telah tercerahkan, dan mereka semua menyentuh dagu mereka. Dengan penuh arti, katakan saja, di manakah Zhao Yun yang cerdas saat bertarung, jangan lupa menipu orang. Oleh karena itu, akting adalah hal yang baik, dan bahkan mereka pun tertipu. Ini, di mana itu? Rencana penguasa dinasti ilahi jauh melampaui ini. Itu hanya hidangan pembuka untuk menjebak sekelompok dewa dan setan. Drama sebenarnya belum dimulai. Serahkan pada kami senior, kami akan segera menghancurkan situasi di surga. Guru abadi tidak tahan lagi dan mengirim pesan ke Sang Tian. Tapi kita tidak bisa menyerang lagi, kalau tidak kita akan kehilangan pasukan dan jenderal sebelum pertempuran dimulai. Tangkap dia, dan situasinya akan berakhir. Kata Sang Tian ringan,
Dan seperti hantu, dia membunuh Zhao Yun. Dia mengulurkan satu tangan, dan tanda rahasia disegel di antara telapak tangan dan jari-jarinya untuk menekan Zhao Yun. Sudah waktunya untuk memulai, kata Zhao Yun dalam hatinya dan langsung berubah menjadi tubuh yang kekal. Tubuh Tao itu juga ganas, dia menyerang angin dan meledakkan dirinya di tempat. Engah, bunga darah emas sangat mempesona di tengah guntur dan kilat. Sang Tian lengah dan terhuyung akibat pukulan tersebut. Suara mendesing. Zhao Yun tidak mundur tetapi maju, seperti seberkas cahaya, dia menabrak pelukannya. Tabrakan ini tidak menimbulkan bahaya, namun Sang Tian dipeluk erat oleh tangannya. Mimpi itu kembali ke zaman dahulu. Dia meraung nyaring dan kuat di dalam hatinya hanya dengan 4 kata. Ayo pergi segera setelah kita mengatakannya, dan kita berdua akan menghilang dari dunia ini bersama-sama. Luar biasa. Ketika para dewa melihat ini, mereka mengaguminya dari lubuk jiwa mereka yang paling dalam. Itu hal yang menyedihkan. Sang Tian yang telah mengatasi kesengsaraan memiliki kekuatan hukuman Tuhan untuk mengganggu alam semesta. Keadaan seperti itu dapat membawanya kembali ke mimpi abadi yang sungguh mengejutkan. Jangan melihatnya, bersiaplah untuk bertarung. Dewa air mengirim pesan kepada para dewa, tapi ekspresinya berpura-pura khawatir. Para dewa juga adalah ratu drama. Wajah mereka awalnya penuh kemuliaan, tetapi pada saat ini, mereka semua menjadi pucat dan pucat. Jika bintang dinasti dewa yang memimpin, mereka harus menemaninya, bukan? Nanti, jika Dao Tianju ditarik, daerah terlarang tidak boleh curiga bahwa dinasti dewa sedang menipu orang lagi. Lagi pula, di mata daerah terlarang, hanya masalah waktu bagi Zhao Yun untuk ditindas oleh Sang Tian, tutup saja pintunya dan pukul guk-guknya. Mereka akrab dengan hal ini. 2220